Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 616. Tuanku, semua orang dewasa di aula penegakan hukum, bocah ini adalah iblis. Dia akan membunuh begitu dia keluar. Lihat, berapa banyak orang yang telah dia bunuh, dan sekarang dia ingin membunuhku. Melihat kedatangan orang-orang dari aula penegakan hukum, Yao Gu sangat gembira, seolah-olah dia telah mengambil sedotan untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan baik. Pria berjubah merah di aula penegakan hukum, mengikuti arahan Yao Gu, menatap Luming, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia telah melihat Luming sebelumnya, dan sekarang dia mengenali Luming. Yao Gu tidak menemukan perubahan di wajah pria berjubah merah itu. Dia melangkah mundur dan menatap Luming dengan wajah dingin. Siapa kamu, nak? Jika kamu berani membunuh orang di kota Wansing, kamu harus dihukum. Yao Gu meraung di dalam hatinya. Berani Yao Gu, tapi jangan berlutut untuk mengaku bersalah. Pria besar berbaju merah meraung. Haha, nak, jangan berlutut dan mengaku bersalah. Yao Gu tertawa, tetapi pada saat berikutnya, senyumnya kaku, karena dia bereaksi bahwa pria berjubah merah itu memanggil namanya. Dia memutar lehernya sedikit kaku, menatap pria besar berbaju merah, menunjukkan sedikit senyum yang dibuat-buat, dan berkata, Tuanku, apakah kamu? Apakah kamu salah memanggil nama? Apa nama yang salah? Aku tahu kamu. Kamu Yao Gu, bukan? Aku memanggilmu. Aku tidak berlutut. Pria besar berjubah merah itu minum, dan nafas yang kuat jatuh pada Yao Gu. Yao Gu Meng, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou juga bingung. Kerumunan di sekitar juga bingung. Bukankah pemuda itu yang membunuhnya? Sekarang, bagaimana membuat Yao Gu berlutut? Tuanku, apakah ada kesalahan? Dialah yang membunuh orang. Yao Gu menunjuk ke Luming. Berani, tapi juga berani memfitnah Tuan Luming. Identitas seperti apa Tuan Luming itu? Jika kamu tidak melakukan kejahatan besar, bagaimana Tuan Luming bisa membunuh kamu? Jangan berlutut. Pria besar berjubah merah itu minum. Luming. Wajah Yao Gu tiba-tiba pucat, tanpa warna darah sedikit pun, menatap Luming dengan tak terbayangkan. Lalu, mata panik tak berkesudahan. Di sekeliling, ada keheningan. Semua orang menatap Luming. Apakah pemuda ini Luming? Kemenangan Luming atas bintang suci di Subistana Tianxuan telah tersebar ke seluruh Subistana Timur, bahkan di kota Wansing. Bintang suci, siapa itu? Daftar Donghuang Qianjiao dari Tianjiao yang tiada taraf, dan kultivasi, adalah untuk mencapai puncak kerajaan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada musuh di lautan luas. Karakter seperti itu dikalahkan oleh Luming. Seberapa kuat Luming? Sekarang, Luming berada di wilayah Tianxuan, yang paling kuat. Dengan bakatnya, dia bahkan bisa menyamai kekuatan alam Linghai. Apa identitas ini? Jika seseorang membunuh seseorang di kota Wansing, dia harus dihukum, tetapi Luming tidak akan pernah melakukannya. Siapa yang berani menghukumnya? Ketika kekuatannya cukup kuat sampai batas tertentu, itu bisa di atas aturan. Saudaraku, dia adalah Luming, dia adalah Tuan Luming, kita telah diselamatkan. Setelah dikejutkan, Zhuang Xiaorou sangat bersemangat. Pria muda yang membantu mereka adalah Luming. Mereka tahu bahwa mereka diselamatkan dan tidak ada yang bisa memindahkan mereka. Ya. Zhuang Xiaoshan berkata dengan bodoh, menatap mata Luming, penuh dengan pemujaan tanpa akhir. Luming tidak lebih dari beberapa tahun lebih tua darinya, tetapi prestasinya 100.000 kali lebih tinggi darinya, dan dia adalah idolanya. Menyentuh. Tubuh Yao Gu bergetar seperti saringan, lalu dia berlutut. Ketika dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah Luming, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Tapi dia tidak mau menyerah, jadi dia memohon dengan getir, Tuan Luming, selamatkan hidupmu, maafkan aku, saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Chuang hanya bercanda. Apa kamu sedang bercanda? Luming, dengan senyum dingin, berkata, apakah menurut kamu aku buta? Kamu mungkin berpikir bahwa mereka berdua, setelah kematian ayah mereka, tidak memiliki dukungan, bukan? Sayang sekali kamu tidak tahu bahwa aku ayah dan aku adalah teman hidup dan mati. Suara Luming tidak terlalu keras, tetapi menyebar ke seluruh penonton. Hidup dan mati, Luming dan Lao Zhuang itu, adalah teman hidup dan mati. Pada saat ini, banyak orang memandang Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan iri. Meskipun Lao Zhuang telah meninggal, saudara-saudari Zhuang dapat berjalan secara horizontal di daerah Tianxuan dengan Luming sebagai pendukung mereka. Wajah Yao Gu penuh keputusasaan. Wah! Jari peluru, tembakan senjata, dari lubang dantian Yao Gu, akan mematahkan topannya. Semua pencapaian seseorang sia-sia. Kamu pergi dulu, di sini, aku akan menanganinya sendiri. Luming ke Balai Penegakan Hukum Kemanusiaan. Ya.
Orang-orang balai penegak hukum itu, dengan hormat berjalan pergi. Adapun Yao Gu dan yang lainnya, yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak memiliki mata yang panjang dan memprovokasi Lu Ming untuk mati sia-sia. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menggulingkan Yao Gu di depan saudara laki-laki dan perempuannya Zuang. Itu milikmu. Bunuh dia. Lu Mingdao. Bunuh dia. Zuang Xiaoshan, Zuang Xiaorou terkejut dan ragu. Orang-orang seni bela diri harus dihargai dengan rasa terima kasih dan balas dendam. Jika aku tidak datang hari ini, apakah kamu akan memikirkan nasib kamu sendiri? Apa yang bisa ragu-ragu? Bahkan jika kamu membunuh musuh, seni bela diri seperti apa yang bisa kamu bangun? Suara Lu Ming, seperti guntur, terdengar di benak kakak dan adik Zuang. Di mata mereka, ada tampilan yang menentukan. Aku akan membunuhnya. Zuang Xiaoshan berjuang untuk bangun. Kakak, aku akan datang. Di tangan Zuang Xiaorou, sebuah pedang panjang muncul. Tidak, selamatkan hidupku. Demi persahabatanku dengan ayahmu selama bertahun-tahun, selamatkan hidupku. Yao Gu berteriak ngeri. Baru saja, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi dan mati demi persahabatan bertahun-tahun dengan ayahku? Suara Zuang Xiaorou dingin dan menusuk jantung Yao Gu dengan pedang. Mata Yao Gu membelalak, penuh warna yang tidak rela, akhirnya, tanpa nafas. Dia hanya ingin membawa Zuang Xiaorou kembali untuk bermain dengannya. Dia telah melakukan hal seperti itu berkali-kali. Dia tidak pernah punya masalah. Mengapa dia bertemu Lu Ming kali ini? Kebaikan dan keburukan akan dibalas. Ini adalah pemikiran terakhir Yao Gu. Dengan baik. Lu Ming mengangguk. Dalam dunia seni bela diri, yang lemah memakan yang kuat. Jika kamu tidak memiliki hati yang keras, bagaimana kamu bisa hidup di dunia ini? Khususnya, wanita dengan kecantikan yang unik tetapi tidak memiliki kekuatan seringkali berakhir sengsara dan menjadi mainan orang lain. Lu Ming hanya berharap mereka bisa mengalami ini dan membuat perubahan. Tuan Lu Ming, kali ini, terima kasih atas bantuanmu, jika tidak, Xiaorou dia. Zuang Xiaoshan, Zuang Xiaorou datang ke Lu Ming dan terima kasih kepada Lu Ming. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang harus aku lakukan. Awalnya aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan ayahmu. Lu Ming menghela nafas. Mata kakak dan adik Zuang berwarna merah. Di tangannya, muncul cincin penyimpanan Lao Zuang. Lu Ming menyerahkannya kepada Zuang Xiaoshan dan berkata, ini cincin penyimpanan ayahmu. Sekarang, berikan padamu. Ambil cincin penyimpanan Lao Zuang, mata kakak dan adik semakin merah, meneteskan air mata. Kemudian, kakak dan adik saling memandang, dan tiba-tiba berlutut ke arah Lu Ming. Tuan Lu Ming, terimalah kami sebagai murid kami. Keduanya setuju. Bab 617. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara laki-laki dan perempuan Zuang harus menjadikannya sebagai guru mereka. Tuan Lu Ming, terimalah kami sebagai murid. Kami akan berlatih keras dan tidak akan mempermalukanmu. Zuang Xiaoshan bersujud, dan Zuang Xiaorou dengan cepat mengikuti. Lu Ming mengerutkan kening. Dia menatap kedua pria itu. Meskipun kualifikasi mereka bukan yang terbaik, mereka juga merupakan talenta yang unggul. Setelah beberapa pelatihan, mereka mungkin tidak dapat mencapai apapun. Tapi Lu Ming bahkan tidak mau mengambil magang. Dia tidak terlalu tua sekarang. Kuncinya adalah dia tidak punya waktu untuk mengajar mereka. Zuang Xiaoshan, Zuang Xiaorou menantikan Lu Ming. Orang-orang di sekitarnya juga tampak penasaran, bertanya-tanya apakah Lu Ming akan menerimanya atau tidak. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Lu Ming berkata, baiklah, aku akan menjadikan kamu sebagai murid terdaftar terlebih dahulu. Zuang Xiaoshan, Zuang Xiaorou sangat gembira dan membungkuk, Tuan, mohon disembah oleh para murid. Meskipun mereka tidak diwariskan secara pribadi, mereka hanya murid terdaftar, tetapi mereka juga puas. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia memiliki perasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki murid secepat ini. Batuk. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan berkata, oke, bangun, tapi aku akan memberitahumu dulu, aku tidak punya waktu untuk mengajarimu saat ini. Aku akan membawamu ke istana Tuhan dan surga untuk berlatih. Aku akan mengajarimu saat aku bebas. Terima kasih banyak. Zuang Xiaoshan, Zuang Xiaorou kembali beribadah, lalu bangun. Yah, ayo pergi ke istana kaisar dulu. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming membawa saudara laki-laki dan perempuan Zuang dan pergi ke istana Tuhan. Di sekeliling orang-orang, satu persatu sangat iri. Beberapa putra dan putri Lao Zuang diberkati. Merupakan berkah untuk belajar dari Lu Ming selama 8 generasi. Ya, kali ini adalah langkah menaiki tangga, dan Lao Zuang juga bisa tersenyum. Iri. Orang-orang berbicara, dan berita bahwa Lu Ming telah menerima 2 murid juga menyebar. Lu Ming membawa saudara laki-laki dan perempuan Zuang ke Tianbiyuan Timur. Hil, kamu sembuh dulu. Lu Ming memberi Zuang Xiaoshan sebotol pil penyembuhan. Terima kasih banyak. Zuang Xiaoshan meminum pil itu, menelannya, duduk bersila dan mulai sembuh.
Lu Ming menjentikkan jarinya, dan Zenyuan terbang ke tubuh Zhuang Xiaoshan untuk membantunya sembuh. Cedera Zhuang Xiaoshan pulih dengan cepat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jade rune dan mengirimkan pesan. Setengah jam kemudian, luka Zhuang Xiaoshan awalnya stabil, membuka matanya. Saat ini, sosok yang melangkah ke langit adalah Mu Zeng. Xiaoshan, Xiao Rou, ini kepala istana Mu Zeng. Lu Ming memperkenalkan mereka. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiao Rou sangat terkejut. Mereka segera pergi ke Mu Zeng dan sujud. Mereka dibesarkan di kota Wanxing. Mereka sudah terkenal sejak lama, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Mereka tidak menyangka akan melihat sosok legendaris ini begitu mereka memuja Lu Ming sebagai guru mereka. Mereka sangat bersemangat. Haha, Lu Ming, aku baru saja menerima kabar. Kamu telah menerima 2 murid. Segera setelah aku ingin memberi selamat kepada kamu, aku telah menerima pesan kamu. Mu Zeng tertawa. Puanmu tertawa. Aku khawatir setelah Lu Ming, aku tidak punya banyak waktu untuk mengajar mereka. Aku ingin meninggalkan mereka berdua di Dongtian Yuan dan berlatih di Istana Dewa Surgawi. Bagaimana menurutmu? Lu Mingdao. Tentu saja, tidak ada masalah. Jangan khawatir, aku akan mengajari mereka ketika aku punya waktu. Cara langsung Mu Zeng. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya. Kakak dan adik Zhuang secara alami bahagia. 2 token, kamu bisa mengambilnya. Kamu bisa masuk dan keluar dari Istana Dewa Surgawi sesuka hati. Mu Zeng memberi Zhuang Xiaoshan sebuah tanda. Kakak dan adik keduanya bersuka cita terima kasih lagi. Mu Zeng tersenyum, lalu pergi. Hil, kamu terus sembuh. Saat kamu sehat, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan seni bela diri. Lu Mingdao. Dalam sekejap, 7 hari telah berlalu. Cedera Zhuang Xiaoshan sudah pulih. Lu Ming juga mengajari mereka beberapa keterampilan. Darah Zhuang Xiaoshan adalah gunung hitam besar. Lu Ming menemukan buku keterampilan rendah tingkat surga di cincin penyimpanan, dan memberi Zhuang Xiaoshan 1000 gunung formula untuk berlatih. Darah Zhuang Xiaorou adalah pedang biru. Airnya jernih dan memiliki atribut air yang kuat. Lu Ming telah menemukan formula pedang lunak air, yang juga lebih rendah dari level surga. Ngomong-ngomong, aku juga memberi mereka beberapa keterampilan seni bela diri yang sesuai. Yang terpenting, Lu Ming mengajari mereka keterampilan mengolah tubuh semua jiwa. Kemudian berikan 2 orang masing-masing 3 tetes cairan bawaan Zongpin, untuk 2 orang tubuh kental. Prestasi mereka meningkat setiap hari. Hanya begitu banyak yang dapat diberikan kepada mereka untuk saat ini. Di masa depan, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Adapun formula sebenarnya dari pertempuran naga, kamu harus mulai berlatih sebelum kamu melewati kondisi denyut nadi. Kalau tidak, kamu tidak bisa mempraktikannya. 3 keajaiban Dewa Naga, demikian pula, harus memahami berbagai konsepsi artistik, yang tidak dapat diajarkan kepada mereka. 7 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan Istana Tuhan di hadapan saudara-saudari Zhuang. Sekarang, Lu Ming akan kembali ke Kerajaan Matahari yang terik untuk menyembuhkan Meridian Lu Yuntian. Lu Ming terbang ke Kerajaan Matahari yang terbakar. Sejak penyatuan Kerajaan Matahari, negara menjadi stabil. Cara semua orang, di belakang Danau Huachi berdiri Lu Ming. Tidak ada yang akan memiliki 2 pikiran. Dengan bantuan Sekolah Pedang Suanyuan dan Lembah Cixiao, kekuatan nasional keluarga kerajaan dengan cepat pulih dan berkembang. Keluarga Lu di bagian timur Kerajaan Matahari yang terik telah menjadi keluarga yang sangat istimewa. Meski kekuatannya tidak kuat, setiap orang harus memberi muka. Sejak saat itu, keluarga Lu telah berkembang pesat dan tak tertandingi. Pakar seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah beralih ke keluarga Lu. Kekuatan keluarga Lu telah berkembang puluhan kali lipat, dan bisnisnya telah tersebar di ratusan kota. Tetapi semua orang di keluarga Lu tidak akan pernah lupa bahwa semua ini dilakukan oleh Lu Ming. Tanpa Lu Ming, semua yang mereka miliki akan hilang dalam sekejap. Di halaman kediaman utama keluarga Lu, Lu Yuntian dan Li Ping duduk di atas meja batu, membuat teh, minum, dan mengobrol. Meskipun Lu Yuntian adalah pemimpin keluarga Lu, dia tidak akan maju untuk menangani beberapa masalah kecil sekarang, dan dia akan dengan senang hati menyerahkannya kepada orang-orang di bawah. Aku tidak tahu bagaimana Minger sekarang. Li Ping tiba-tiba menghela nafas. Apa, aku ingin bernyanyi, Lu Yuntian Dao. Apakah kamu tidak mau? Li Ping menatap Lu Yuntian. Ini benar-benar keluarga wanita. Minger sekarang adalah zaman keemasan kultivasi. Secara alami, kita harus berkeliaran di luar. Kita harus menjaga diri kita sendiri di rumah, agar tidak mengkhawatirkannya. Lu Yuntian Dao, meskipun dia berkata demikian, gumpalan mata yang hilang tidak dapat diubah. Hanya mulutmu yang keras. Li Ping memelototi Lu Yuntian. Ayah ibu. Saat itu, sebuah sosok terdengar, dan sosok Lu Ming muncul di halaman. Lu Yuntian dan Li Ping gemetar dan menatap Lu Ming. Kemudian mereka sangat gembira dan berkata, Minger, kamu kembali. Ayah, ibu, Minger kembali menemuimu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Bab 618. Baru saja kembali. Ayo, biarkan ibumu melihat baik-baik.
Liping dengan senang hati menarik Lu Ming dan terlihat benar. Lu Yuntian juga tersenyum. Ayah, Ibu, Ming'er sangat baik, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan duduk bersama Liping. Ayah, Ming'er kembali kali ini terutama untuk merawat meridianmu. Lu Mingdao. Apa, mengobati meridianku? Tangan Lu Yuntian yang memegang cangkir tiba-tiba bergetar. Jelas, Lu Yuntian cukup terkejut. Ming'er, apa yang kamu katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan meridian ayahmu? Liping juga sangat bersemangat melihat Lu Ming. Ya ayah dan ibu, kali ini Ming'er mendapatkan sebotol air kehidupan legendaris, yang pasti bisa menyembuhkan luka ayah. Tangan Lu Ming bergerak, dan air kehidupan muncul di tangan Lu Ming. Air kehidupan, aku tidak menyangka ada harta karun seperti itu di dunia. Cara bersemangat Lu Yuntian. Ayah, ambillah, aku akan membantumu berlatih dan memperbaiki. Lu Ming memberikan air kehidupan kepada Lu Yuntian. Bagus. Lu Yuntian mengambilnya, menarik napas dalam-dalam, lalu minum, dan langsung duduk bersila. Telapak tangan Lu Ming menempel di punggung Lu Yuntian, dan zenyuan terus-menerus mengalir ke tubuh Lu Yuntian untuk membantu memurnikan air kehidupan. Air kehidupan berubah menjadi kekuatan vitalitas yang kuat, yang membasahi meridian awan pendaratan. Di mana kekuatan ini lewat, meridian Lu Yuntian yang rusak dan mati terhubung kembali, dan menjadi lebih energi dan ulet. 2 jam kemudian, semua air kehidupan telah dimurnikan, dan meridian Lu Yuntian telah pulih dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya penuh vitalitas, dan vitalitas. Baiklah, sangat bagus. Lu Yuntian mengubah keahliannya dan melihat ki merah menyala di telapak tangannya. Dia gemetar karena kegembiraan dan air mata di matanya. Kultivasi asli Lu Yuntian mencapai tingkat master bela diri yang hebat. Segera setelah meridiannya dipulihkan, dengan bantuan Lu Ming, dia segera memulihkan beberapa prestasi. Selama bertahun-tahun, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah berlatih seni bela diri dan memulihkan ki sejatinya sepanjang hidupnya, tetapi sekarang dia memilikinya lagi. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Lu Yuntian saat ini. Miner, terima kasih. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam dan menatap Lu Mingdao. Ayah, kamu dan ayah dan anakku, mengapa terima kasih? Ini yang harus aku lakukan. Lu Ming berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat senang melihat Lu Yuntian pulih. Bagus, bagus. Liping juga bersemangat. Di dunia ini, tidak ada yang mengenal Lu Yuntian lebih baik darinya. Lu Yuntian selalu memiliki hati seni bela diri. Ia dilahirkan untuk menjadi seorang seniman bela diri dan tidak bisa berlatih. Bagi Lu Yuntian, itu merupakan pukulan besar. Sekarang, tidak apa-apa. Ayah, keterampilan, seni bela diri, dan pil ini, tolong ambil. Lu Ming mengeluarkan keterampilan, seni bela diri, ramuan, dan prajurit roh yang telah disiapkan untuk Lu Yuntian. Ini semua dipilih dengan cermat oleh Lu Ming. Mereka paling cocok untuk Lu Yuntian. Mereka tersedia di semua tingkatan. Itu cukup bagi Lu Yuntian untuk menggunakan Raja Wu. Ming'er, apakah kamu cukup untuk dirimu sendiri? Lu Yuntian bertanya. Dia takut Lu Ming telah memberinya begitu banyak sumber daya sehingga dia tidak dapat menggunakannya. Secara komparatif, Lu Ming lebih penting. Dia sangat senang bisa berlatih. Sumber daya harus diserahkan kepada Lu Ming. Bagaimanapun, Lu Ming sekarang adalah zaman keemasan kultivasi. Ayah, jangan khawatir, Ming'er punya banyak sumber daya. Lu Ming tersenyum. Lu Yuntian mengambil alih. Ayah, botol ini adalah cairan bawaan berukuran sedang. Jika kamu membawanya bersama ibumu dan menggunakannya perlahan, itu tidak hanya membantumu mengolah tubuhmu, tetapi juga meningkatkan tubuh ibumu. Lupin, serahkan botol itu ke Lu Tianming. Zongbin bawaan cairan asli. Hati Lu Yuntian bergetar. Dia sangat jelas bahwa nilai cairan bawaan Zongbin adalah angka astronomi, angka yang tidak dapat dia bayangkan. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Yuntian menatap Lu Ming dengan serius dan bertanya, Ming'er, kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang? Lu Ming tidak menyembunyikannya. Dia berkata, Raja Wu memiliki 9 puncak, tetapi akan membutuhkan waktu sebelum dia ingin menembus puncak. 9 puncak Raja Wu. Hati Lu Yun bergetar, dan kemudian ada ekstasi yang tak ada habisnya. Bagus, 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 botol cairan asli bawaan ini, ayah menerimanya. Lu Yuntian tertawa. 9 puncak Raja Wu, sebuah alam yang bahkan tidak berani dia pikirkan, tetapi Lu Ming masih sangat muda sehingga dia tidak menyukainya. Ini putranya Lu Yuntian, kemudian ketiganya mengobrol lagi. Lu Yuntian bergegas ke kamar dan mulai berlatih. Lu Ming tersenyum. Dengan bakat Lu Yuntian, aku yakin tidak akan lama lagi dia dapat memulihkan kultivasinya secara penuh. Berita kembalinya Lu Ming tidak menyebar. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming akan menemani Lu Yuntian dan Liping untuk mengobrol. Di lain waktu, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami konsep artistik Lei. Setengah bulan kemudian, kultivasi Lu Yuntian telah dikembalikan ke puncak 9 tingkat master seni bela diri. Segera, dia akan dapat kembali ke alam master bela diri yang hebat. Pada saat ini,
konsep artistik Lu Minglei akhirnya menembus lagi dan mencapai tingkat kesempurnaan. Sekarang, kami akan mulai meningkatkan konsep artistik Feng Huo ke tingkat kesempurnaan. Lu Ming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan audit bermutu tinggi dan mulai menerobos. 7 hari kemudian, Lu Ming menggunakan 3 potong dari 2 jenis augite bermutu tinggi, menembus konsepsi artistik Feng Huo ke tingkat kesempurnaan pertama. Semuanya sempurna. Kultivasi Lu Ming dapat dipromosikan menjadi raja teratas menurut kebenaran. Namun, tidak ada sumber daya yang cukup. Lingjing jempolan Lu Ming hanya 6 juta, yang tidak cukup untuk membuatnya mencapai raja teratas. Aku tidak bisa menahannya, aku hanya bisa meletakkannya sementara dan melatih 3 keterampilan unik Dewa Naga dengan sepenuh hati. 3 jenis konsepsi artistik telah mencapai tingkat kesempurnaan pertama, dan 3 keajaiban Dewa Naga juga dapat dikembangkan hingga tingkat ke-6. 3 hari kemudian, Lu Ming berangkat ke ibu kota kekaisaran. Dia mulai memikirkan hal-hal di bawah gua di Yuan lagi. Lu Ming tidak menggalinya sebelumnya di Wang Yizong. Sekarang, dia ingin mencoba lagi. Tetapi sebelum pergi ke gua di Yuan, dia pertama kali menemukan Huachi, berbicara dengannya tentang yang lama, dan kemudian pergi ke gua di Yuan. Tidak ada yang menemukan sosok Lu Ming. Tanpa suara, Lu Ming sampai di lapisan bawah gua di Yuan, yaitu lantai 14, yang digali sebelum Lu Ming. Dengan prestasi Lu Ming saat ini, tidak ada pengaruh pada Lu Ming. Lu Ming terus menggali. Lantai 15, lantai 16, lantai 17. Ketika Lu Ming menggali lantai 17 dan ingin terus menggali, dia menemukan bawah dasarnya kosong. Lu Ming menggali lubang dan bergegas turun untuk menemukan gua bawah tanah yang besar di bawahnya. Di sini, aura api berkobar di luar imajinasi. Di udara gua bawah tanah, nyala api menyala seperti matahari. Dari nyala api itu, makna berkobar tak berujung menyebar. Nes, ini peradangan aliran jantung, nak, kamu berhasil. Dan tiba-tiba memanggil. Bab 619. Dan berteriak, sangat bersemangat. Geokarditis. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Nak, kamu sangat beruntung. Hati bumi terbakar. Ini semacam nyala api yang sangat baik antara langit dan bumi. Jika kamu menggunakannya untuk menyalakan api roh, itu benar-benar sempurna. Nak, aku mulai iri pada keberuntunganmu. Dan berteriak. Lu Ming juga memiliki mata yang cerah. Jika aku menyerap nyala api, apakah tidak akan ada aura api di sini, dan tanah suci budidaya akan ditinggalkan? Lu Ming Dao. Apa yang sia-sia? Aku beritahu kamu, jika kamu menyerap peradangan aliran jantung dari tempat ini, nilai tempat ini akan benar-benar meledak. Tidakkah kamu menemukan bahwa tempat ini sebenarnya adalah mata spiritual? Auranya terus-menerus menyebar, tetapi telah diserap atau bahkan diblokir oleh peradangan aliran jantung bumi. Jika kamu menyerap peradangan aliran jantung, aura di sini akan menyebar dan menjadikan tempat ini tanah suci yang nyata untuk budidaya. Dan menjelaskan. Bagaimana mungkin? Lu mengamati dengan hati-hati dan menemukan bahwa dari bawah, ada aura yang terus menyebar, tetapi kebanyakan diserap oleh peradangan aliran jantung bumi, dan bahkan dibakar oleh nyala api. Sisanya menyebar dengan api panas, membentuk aura api. Lu Ming akhirnya mengetahui bagaimana gua di Yuan terbentuk. Nak, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan mengajarimu cara menyalakan api roh. Pertama-tama, bayangkan 10 cahaya spiritual di lautan pengetahuan. Dan mulai mengajar. Lu Ming mulai mengamati pelita roh di lautan pengetahuan menurut metode Dandan. Zihai dan Dantian, dalam arti tertentu, tidak terbatas, seperti dua alam semesta. Meskipun Lady menempati sebagian, Lu Ming dapat melihat cahaya roh di bagian lain laut. Perlahan, kesadaran Lu Ming akan laut, sepertinya memang ada 10 lampu, tapi 10 lampu itu mati, tidak menyala. Sekarang, pegang peradangan aliran jantung, dan kemudian gunakan gagasan pandangan Dewa Dunia Bawah untuk menarik peradangan aliran jantung ke lautan pengetahuan. Teriak Dandan. Lu Ming mengayunkan kedua telapak tangannya, membentuk 2 telapak tangan besar, dan meraih peradangan aliran jantung. Ledakan. Aliran jantung bumi berkobar hebat, sepertinya memiliki semangat, ingin melarikan diri. Angin, api, guntur, 3 jenis konsepsi artistik meletus, bekerja sama dengan Zhen Yuan, merebut peradangan aliran jantung bumi sampai mati, menangkap tubuh Lu Ming. Lu Ming merasa Zhen Yuan akan terbakar. Suhu geokarditis terlalu tinggi. Jika Lu Ming belum mencapai 9 puncak kultivasi Wu Qing, dan 3 jenis konsepsi artistik telah mencapai tingkat kesempurnaan pertama, dia tidak akan ada hubungannya dengan Geoxin Liuyan. Bahkan jika Raja Umum yang sukses besar datang, mereka akan dibakar hidup-hidup. Penghilangan. Lu Ming berbisik, dengan Yuan sejati, konsepsi artistik, meredam unsur-unsur yang mudah tersinggung dalam peradangan aliran jantung bumi, dan membuatnya lebih lembut. 2 jam kemudian, Lu Ming mulai menggunakan gagasan pandangan Dewa Dunia Bawah, dan mulai menyerap peradangan hati bumi dan menyalakan api roh. Huhu. Aku dapat melihat untaian mulas terbang ke alis Lu Ming dan muncul dalam kesadaran Lu Ming tentang laut. Ledakan. Untuk sesaat, Lu Ming merasa seolah-olah berada di dalam magma.
Suhu yang mengerikan dan nyala api yang mengerikan membakar tubuhnya, termasuk jiwanya. Panas, terlalu panas. Wah, saat ini, kita harus melawan. Semakin ekstrim apinya, semakin banyak api spiritualnya. Tentu saja, semakin besar krisisnya, tetapi manfaatnya tidak terbayangkan. Suara dan terdengar. Luming mengatupkan giginya dan mencoba mengendalikan aliran jantung bumi dan mulai menyalakan api roh. Beri aku beberapa. Luming mengaum, mengendalikan peradangan aliran jantung bumi, menuju titik cahaya. Wah! Semua geokarditis bergegas ke lampu pertama. Awalnya, nyala api pada sumbu sangat kecil, namun lambat laun nyala api pada sumbu menjadi semakin besar dan akhirnya terbakar. Sukses, api semangat, sukses menyala. Tapi ini baru permulaan, jauh dari akhir. Saat nyala lampu pertama menyala sangat besar, gumpalan api muncul dari sumbu lampu kedua, dan nyala api berubah dari kecil menjadi besar. Nah, aliran jantung bumi terlalu kuat. Ini adalah kesempatan untuk menyalakan sejumlah lampu spiritual sekaligus. Manfaatkan itu dengan baik. Dan mengingatkan aku. Luming mencoba yang terbaik untuk menjalankan gagasan Dewa Dunia Bawah. Saat nyala lampu kedua menyala sangat ekstrim, sumbu lampu ketiga juga mengeluarkan nyala api, nyala merah. Lalu, cahaya keempat, kelima, dan keenam. Penerangan 6 lampu sudah memenuhi persyaratan penyulingan prasasti sejati, tetapi itu masih belum mencapai batas, yang jauh dari cukup. Ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 10 lampu spiritual menyala. Haha, sempurna, sempurna, tahap pertama sempurna, dan itu benar-benar Geoxin Liuyan. Dan tertawa. 10 lampu spiritual membakar api spiritual merah. Ketika 10 nyala api menyala secara ekstrim, tiba-tiba, semua api spiritual pada 10 lampu berkumpul di yang pertama, sementara 9 lainnya padam sama sekali. Namun nyala lampu spiritus yang pertama mulai berubah menjadi nyala jingga. Oranye melambangkan promosi Luming ke tingkat kedua. Semangat master tingkat kedua berwarna oranye. Ini belum selesai. Saat api jingga pada lampu pertama menyala hingga batasnya, lampu kedua pun berhasil menyalakan api jingga tersebut. Seperti sebelumnya, lalu yang ketiga, keempat. Dan terakhir, yang ke-10. Tingkat kedua, juga menyala 10, sempurna. Ketika api jingga dari 10 lampu menyala secara ekstrim, ia berkumpul lagi di lampu pertama, dan nyala lampu pertama kembali menguning. Api kuning, Master Prasasti kelas 3. Seperti sebelumnya, setelah lampu pertama dinyalakan, lampu kedua, lampu ketiga, dan lampu keempat. Kali ini, 6 lampu dinyalakan dalam satu pukulan. Saat ini, mereka akhirnya berhenti dan tidak menyalakan lampu ketujuh. Energi Geoxin Liuyan akhirnya habis. Hahaha, ganas, itu menyalakan api roh untuk pertama kalinya. 2 tahap pertama, kesempurnaan dan tahap ketiga, menyalakan 6 lampu spiritual. Ini sangat langka. Dan tertawa dan menari. Wajah Luming juga menunjukkan warna bahagia. Pada tingkat yang sama, semakin banyak pelita roh dinyalakan, api roh akan semakin kuat, yang juga berarti kekuatan roh semakin kuat. Luming sekarang adalah master prasasti tingkat 3 penuh. Tentu saja, hanya semangat api yang tercapai. Tetapi jika kamu ingin menjadi master prasasti tingkat ketiga, kamu masih perlu berlatih prasasti. Hanya ketika kamu menguasai prasasti, kamu dapat dianggap sebagai ahli prasasti yang sebenarnya. Wah, aku beritahu kamu bahwa intensitas api spiritual kamu tidak sekuat kamu. Aku khawatir tidak ada master level 5,5 matang kamu yang sebaik kamu. Hei, 2 tahap pertama sempurna, dan tidak banyak orang yang bisa mencapai kesempurnaan. Tapi sulit bagimu untuk mencapai kesempurnaan dalam latihanmu nanti, tapi aku tetap berharap kamu berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesempurnaan di setiap tahap. Jalan dan. Luming mengangguk dan ingin berlatih. Tentu saja, dia harus pergi ke arah yang terbaik. Dia akan bekerja keras. Selain itu, dia juga tahu bahwa dan benar. Penyuling Ming biasa hanya menyalakan 3 lampu semangat dan mulai naik ke tingkat berikutnya. Dibandingkan dengan master seperti itu, kekuatan mentalnya memang sebanding dengan level 5. Bab 620. Coba prasasti. Luming duduk di udara dan menutup matanya. Berbagai prasasti kelas 1 muncul di benaknya. Dalam benaknya, ada lebih dari 3 juta prasasti kelas 1 yang diberikan dan kepadanya. Masing-masing berbeda, prasasti itu seperti jejak di alam langit dan bumi. Setelah beberapa saat, Luming membuka matanya, dan api roh bergerak di antara jari-jarinya dan terukir di kehampaan. Ujung jari di seberang, garis misterius, dalam kehampaan yang dihasilkan, di atas, ada nafas yang berkobar keluar. Ini adalah prasasti tingkat pertama, prasasti panas. Sua. Prasasti panas terbang keluar dan membekas di dinding. Kemudian, dengan lambaian jari Luming, prasasti lain muncul di kehampaan. Kali ini, itu mengisi suasana dingin. Ini adalah prasasti tingkat pertama, prasasti dingin. Ketika jari-jari gemetar, prasasti dingin itu terbang keluar dan terukir di dinding. Menarik. Mata Luming bersinar,
api roh mengalir, dan jari-jarinya terus mendayung dalam kehampaan. Prasasti terbang terus-menerus, memancarkan segala jenis kecemerlangan. Nes, sukses, atau sukses, semua sukses, abnormal. Di pundaknya, Dan melebarkan mata kura-kuranya dan tampak tertegun. Pada tahap pertama, Luming menyalakan 10 lampu spiritual dan mengukir prasasti tingkat pertama. Pasti sangat mudah, dia tahu ini dalam pikirannya. Tapi sekarang, Luming Che mengukir prasasti untuk pertama kalinya. Tidak hanya prasastinya cepat dan menakutkan, tetapi juga tingkat keberhasilannya 100%. Ini terlalu tidak normal. Sejauh yang dia tahu, bahkan jika dia menyalakan 10 lampu spiritual, dia seharusnya tidak terlalu abnormal. Apakah orang ini jenius? Dan berpikir. Luming merasakan matanya bersinar. Dia memiliki perasaan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Aku melihat jari-jarinya melambai, kecepatan tulisannya semakin cepat, ke belakang, hanya bisa melihat hantu, melambai di udara, mendayung. Satu persatu, prasasti cahaya yang berkedip terbang terus-menerus. Setelah setengah jam, Luming berhenti. Nak, kamu sepertinya sangat bangga. Aku beritahu kamu, apa yang kamu banggakan sekarang. Jauh dari memuaskan. Lihatlah Luming sepasang ekspresi senang berpuas diri, dan tidak senang, sengaja menabrak jalan. Oh. Luming tertegun. Aku beritahu kamu, prasasti yang baru saja kamu ukir hanyalah prasasti tingkat 1. Jika kamu ingin menyempurnakan senjata, alkimia, atau bahkan mengukir prasasti, kamu perlu menggabungkan beberapa prasasti. Kombinasi dari banyak prasasti kelas 1, dan bahkan kombinasi dari prasasti tingkat rendah dan tingkat tinggi jauh lebih rumit daripada prasasti tunggal. Nah, kamu perlu belajar lebih banyak. Terlebih lagi, kamu pikir kamu dapat mengukir prasasti dengan sangat cepat. Aku beritahu kamu bahwa banyak praktisi sejati dapat mengukir prasasti dalam sekejap. Mereka dapat mengukir prasasti tahu dalam waktu singkat. Aku tidak tahu berapa kali lebih cepat dari kamu. Dan berusaha keras untuk menyerang Luming. Ya, aku masih jauh dari itu. Saat aku bebas, aku perlu lebih banyak berlatih. Luming mengangguk. Sulit untuk merasakan bahwa Dan telah mengatakan sepatah kata manusia, tidak kura-kura. Dan mengangkat kedua tangan, mengangguk, sepasang anak bisa mengajarkan penampilan, tapi di dalam hatinya masih kaget dengan Luming Gang. Dikatakan itu, yaitu melalui upaya orang lain yang tak terhitung jumlahnya, untuk menguasai secara perlahan, siapa yang bisa mencapainya dalam satu gerakan. Kecepatan Luming luar biasa. Nak, kamu akan tahu betapa indahnya jika kamu mencoba ide kuil Dewa Dunia Bawah lagi sekarang. Jalan Dan. Bagus. Luming tidak sabar untuk mengujinya. Segera, dia menutup matanya dan menjalankan gagasan tentang dunia bawah. Antara santai, Luming tampaknya berkeliaran di langit, mengambang di alam semesta yang tak berujung. Tiba-tiba, sebuah sungai besar muncul di depan Luming. Sungai ini, aku tidak tahu seberapa lebar, aku tidak tahu berapa lama, luasnya tak tertandingi, penuh nafas kuno. Luming merasa sungai memiliki daya tarik yang kuat padanya dan menariknya untuk mendekati masa lalu. Luming perlahan terbang melewati dan terbang ke sungai. Apakah ini? Pada saat ini, Luming menemukan bahwa dia telah menjadi nyala api, banyak mulas. Dan sungai itu penuh dengan api spiritual yang tak ada habisnya, yaitu api prasasti. Tak berujung, semangat api sungai, tak berujung, menjadi warna kekacauan, tak berujung. Geoksin Liuyan Luming mengambang di dalamnya. Di sekelilingnya, gumpalan api spiritual berkumpul ke arahnya. Saat ini, Luming memiliki perasaan yang jelas bahwa api spiritualnya perlahan tumbuh. Ini, luar biasa. Luming menghela nafas. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak. Sungai menghilang. Di depannya, itu adalah gua bawah tanah. Hebat, aku merasakan api roh kuning dari lampu roh ke-6, lebih berlimpah. Luming berbisik. Nak, apakah kamu melihat sungai besar? Dan bertanya. Ya, apa itu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang dunia. Ada banyak hukum antara langit dan bumi, yang mewakili jalan surga. Dan sungai yang kamu lihat adalah hukum prasasti. Itu adalah hukum tertinggi, ada kekuatan tak terbatas di dalamnya. Jika kamu menggunakan gagasan pikiran dan ya Tuhan, kamu dapat berhasil berkomunikasi dengan hukum Minglian, dan mendapatkan kekuatan darinya untuk memperkuat api spiritual kamu. Dan apimu adalah aliran jantung bumi, ditambah dengan gagasan dunia bawah, kurasa, aku telah menyerap banyak kekuatan prasasti. Di masa depan, kamu dapat menggunakan latihan ini untuk meningkatkan api spiritualmu. Dan menjelaskan. Oh, sepertinya aku pernah mendengar bahwa praktisi umum tidak perlu meningkatkan api spiritual mereka. Lu Mingdao. Tidak ada omong kosong, tentu saja. Dan menyindir, ada dua cara untuk meningkatkan api semangat secara umum. Salah satunya adalah berlatih dan menggunakan api spiritual terus-menerus melalui alat pemurnian, alkimia, prasasti, susunan besar, untuk melatih api spiritual. Jika kamu berlatih lebih banyak,
api spiritual secara alami dapat ditingkatkan. Namun, metode ini sangat lambat dan lambat. Kamu dapat melihat bahwa sebagian besar penyuling Ming menggunakan metode ini untuk meningkat. Ada juga cara untuk memurnikan senjata dan alkimia, yaitu memurnikan senjata dan alkimia dengan lompatan. Misalnya, penyuling Ming tingkat pertama memurnikan prajurit roh tingkat kedua. Aturan pemurnian prasasti akan menurunkan kekuatan pemurnian prasasti dan meningkatkan api spiritualnya. Tentu saja, memurnikan prajurit roh dan pil berkualitas tinggi pada tingkat yang sama, seperti prajurit roh terbaik, dan seterusnya, juga akan menurunkan kekuatan pemurnian Ming. Masih seperti itu. Lu Ming tertegun. Tentu saja, ada cara lain, yaitu metode budidaya api spiritual, yang dapat langsung berkomunikasi dengan dan menyerap kekuatan prasasti, dan kecepatannya akan berkali-kali lipat lebih cepat. Namun, metode pelatihan api spiritual terlalu sedikit. Metode pelatihan api spiritual apapun dari tingkat terendah akan menyebabkan perampokan gila. Metode budidaya api spiritual tingkat rendah dapat menciptakan yang kuat kekuatan dinasti Ming. Pemikiran pandangan Dewa Dunia Bawah adalah metode kultivasi api spiritual tingkat atas. Sekarang, kamu tahu nilai gagasan pandangan Dewa Dunia Bawah. Dan berkata dengan penuh kemenangan. Lu Ming juga diam-diam berseru. Bab 621. Sebentar, bagi biaya yang terbaik. Lu Ming tiba-tiba memikirkan masalah ini. Kentut, itu karena penyuling Ming itu tidak berguna. Mereka hanya bisa memperbaiki produk top grade. Jadi aku katakan bahwa tombak kamu terbuang sia-sia. Jika kamu membiarkan orang tua itu memurnikan, kamu hanya dapat memurnikan produk top grade level 6. Jika Ming asli level 6 penyulingan-penyulingan, setidaknya kamu bisa menyempurnakan yang terbaik. Dan penuh dengan penghinaan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Tiba-tiba, dia berkata, seseorang telah turun. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Lu Ming merasa seseorang turun dari atas. Benar juga bahwa aliran jantung bumi diserap oleh Lu Ming, dan arti api dan panas menghilang. Aura bumi dan bumi di Gua Diyuan puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, itu membangkitkan rasa ingin tahu orang lain. Itu normal untuk melihatnya. Lu Ming tidak ingin menimbulkan kejutan, dan tidak berniat untuk muncul. Dia berkedip menjadi sinar cahaya dan bergegas ke atas. Dia masuk dengan beberapa pemuda, yang tidak menemukan apa-apa. Segera, Lu Ming keluar dari Gua Diyuan, datang ke istana, dan menemukan Huachi. Dia memberitahu Huachi tentang Gua Diyuan. Huachi tercengang mendengar ini, dan kemudian dia sangat gembira. Di bawah Gua Diyuan, itu sebenarnya adalah mata yang cerdas. Dengan ini sebagai fondasi, akan ada lebih banyak master di masa depan kerajaan matahari yang terik, dan kekuatan nasional akan menjadi semakin kuat. Segera, Huachi mengirim para ahli untuk memblokir Gua Diyuan, dan kemudian mempertimbangkan bagaimana menggunakannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Huachi, Lu Ming meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kembali ke keluarga Lu. Selanjutnya, Lu Ming penuh waktu setiap hari. Setiap hari, selain memahami konsep artistik guntur dan mempraktikkan 3 keterampilan unik Dewa Naga, itu juga untuk melatih prasasti, mempraktikkan gagasan konsep Ming Shen, dan meningkatkan semangat api. Terburu-buru, 2 bulan berlalu. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran dengan Bintang Suci. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. 3 keterampilan unik Dewa Naga telah selesai dan mencapai level ke-6. Sementara itu, langkah Jiulong ke langit juga merupakan langkah keempat. Kekuatannya setara dengan tingkat ke-6 dari keterampilan seni bela diri kelas atas dan tingkat ke-6 dari 3 keajaiban Dewa Naga. Selain itu, 3 jenis konsepsi artistik langit dan bumi semuanya satu tingkat, dan sekarang kekuatan tempur Lu Ming beberapa kali lebih kuat daripada pertempuran dengan bintang-bintang suci. Sekarang, bahkan jika kamu tidak membutuhkan bantuan susunan prasasti dan Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan bintang suci. Tentu saja, bintang-bintang suci juga akan maju dan tidak akan tinggal di tempatnya, itu soal lain. Dan konsepsi artistik Lei juga meningkat pesat, mendekati level kedua tanpa batas. Tetapi jika kamu ingin menembus level kedua, itu sangat sulit. Itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ada jurang alam yang sangat besar antara konsepsi artistik pertama dan kedua, yang sulit untuk diseberangi. Kemajuan tercepat masih merupakan cara pemurnian. Setelah 2 bulan berlatih, Lu Ming berhasil menyalakan lampu semangat. 7 warna nyala api kuning menyala, dan yang ke-8 akan segera dinyalakan. Namun, di setiap level, semakin sulit menyalakan lampu roh. Beberapa lampu spiritual pertama adalah yang terbaik untuk dinyalakan. Kecepatan prasasti Lu Ming Ming telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di puncak gunung ratusan mil jauhnya dari kota Feng Huo, selama periode ini, Lu Ming berada di puncak ini, berlatih cara prasasti. Tubuh Lu Ming melintas dan kakinya menginjak gunung. Setiap kali dia menginjak gunung, akan ada prasasti yang muncul dan bersinar. Sesat, baru 2 bulan yang lalu, aku telah berlatih prasasti sampai saat ini, sesat ini.
Di tepi batu biru, dan dengan lesu berbaring di bawah sinar matahari di gunung batu biru, mengunyah obat ajaib di mulutnya, sambil mengunyah, merengek di dalam hatinya. Setelah 2 bulan, Luming akhirnya mencapai tujuan mengukir prasasti. Jika orang lain tidak berlatih keras selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Tidak heran dan meratap. Wah, aku hampir tidak memenuhi syarat pada tahap kultivasi ini. Ketika kamu mencapai level 5 dari Guru Minglian dan kekuatan spiritual dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, maka serangan teror akan terjadi. Di bibir Dan, dia tidak akan mengakui bahwa Luming tidak normal, dan dia akan diserang. Kalau tidak, bagaimana mempertahankan statusnya yang tinggi? Meskipun, itu tidak pernah luhur dalam pikiran Luming. Pergi, kembali. Luming pergi dan mencubit kepala Dan melemparkannya ke bahunya. Ah, nak, kamu berani mencubit kepalaku lagi. Aku belum selesai denganmu, aku belum selesai denganmu. Dan berteriak histeris. Luming menjilat bibirnya dan bangkit di udara, siap untuk kembali ke rumah Lu. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat, terpancar dari hatinya, kulitnya, ketegangan seketika. HISHI. Di atas langit, bila angin tak berujung memotong udara dan menembak ke arahnya, dipenuhi dengan rasa ketajaman yang tak tertandingi. Ledakan. Tanpa ragu sedikitpun, 3 jenis konsepsi artistik meletus, dengan raungan zenyuan, ratusan tombak, meledak bersamaan dengan bila angin itu. Menyentuh. Di langit, semburan suara ledakan keluar, dan hutan gunung hancur berantakan. Mendesis. Pada saat ini, bila angin besar, hitam, terpotong dari langit. Di mana bila angin lewat, ruang bergetar hebat, seperti gelombang air. Serangan naga sungguhan. Luming menembak, naga 3 warna asli terbang keluar, dan pedang besar itu bertabrakan. Getaran luar angkasa, bila angin, dan naga asli 3 warna menghilang bersamaan. Seberapa kuat? Mata Luming terpaku. Wang Ming, yang belum mampu menembus puncak pasukannya, tidak kalah kuatnya dengan yang ada di atas kepalanya. Apakah itu kekuatan Ling Hai? Tidak, dia tidak merasakan atmosfer alam Ling Hai yang luas. Seharusnya bukan ranah Ling Hai. Siapa? Licik, keluar dari sini. Luming Hua sebagai tenda senjata, didorong ke atas, sebuah senjata ditembakkan, sebuah tenda senjata terang ke langit. Bersenandung. Pada saat ini, segera setelah ruang berguncang, Luming merasakan kekuatan mengerikan yang bekerja padanya. Rasanya seperti kenaikan berat badan yang tiba-tiba puluhan atau ratusan kali lipat. Tapi itu berbeda dari gravitasi. Luming merasakan tubuhnya dan berada di bawah tekanan besar. Dia sepertinya berada di lumpur. Di sekeliling, suara udara pecah terdengar keras, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dan memotong ke arahnya. Tidak, itu bukan sejenis bila angin. Meskipun sangat mirip, itu lebih indah dan berbahaya daripada bila angin. Menarik. Mulut Luming, senyuman, napasnya, lebih kuat. Baru saja, Luming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Elemen sebenarnya sangat cepat, dan 3 jenis konsepsi artistik terjerat dalam tubuh seseorang. Jiulong menginjak langit. Luming berbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas, 4 langkah berturut-turut, dan bergegas. Ledakan. Kemarahan langit dan bumi, getaran ruang, dan tekanan mengerikan dipecah oleh Luming. Luming bergegas ke udara dengan tombak panjang. Di lapisan awan, sosok anggun berdiri melawan angin. Bab 622. Wanita ini sangat anggun dan cantik, dan berpenampilan menjatuhkan kota dan desa. Dia mengenakan rok kasa hitam, memperlihatkan sepasang paha ramping seputih salju, seperti karya seni terindah yang diukir oleh dewa dengan batu giok yang indah. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Luming sejenak. Xiao King. Melihat wanita ini, jantung Luming berdegup kencang beberapa kali. Kemudian, dia sangat gembira. Wanita cantik ini adalah Xian Yanxing yang menghilang selama lebih dari setahun, hampir 2 tahun. Dia ada di sini sekarang. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Nes, wanita yang sangat cantik. Kerumputan dan Danling juga lupa dikunyah, menatap. Luming, kupikir kamu telah dicampakkan olehku. Itu tidak buruk, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi aku belum membuangmu. Suara jernih datang dari mulut Xian Yanxing. Xiao Qing, dari mana saja kamu? Luming Fei lewat dan terkejut. Dia sudah merasakan bahwa kultivasi Xian Yanxing telah mencapai tingkat raja tertinggi. Ini mengerikan. Tahukah kamu, selama periode waktu ini, Luming mengalami banyak petualangan. Apalagi di surga, dia mendapat banyak batu esoterik. Selain itu, prestasi Luming melonjak hingga ke puncak 9 tingkat Raja Wu. Tapi Xian Yanxing adalah pria yang baik. Prestasinya bahkan lebih tinggi darinya. Dia telah mencapai puncak raja. Apalagi kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Dia jauh lebih kuat dari bintang suci. Luming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya barusan, tapi Xian Yanxing mungkin tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimana dia berlatih?
Apa, merindukanku? Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan mata lebar dan senyum di bibirnya. Tentu saja, kamu, suami dan istriku, kamu tiba-tiba menghilang. Tentu saja, aku memikirkannya. Aku tidak bisa tidur di malam hari karena aku tidak memikirkannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Pergilah, siapa dengan suami istrimu? Nah, begitu kita bertemu, kita akan memanfaatkanku. Xian Yanxing memutihkan Lu Ming dengan senyum tersipu. Namun, jauh di matanya, dia juga sangat bahagia. Aku sudah lama tidak melihatmu. Xiao Qing, serius, kemana saja kamu? Seberapa kuat kultivasimu? Jika aku tidak bekerja keras, kali ini, aku akan dikalahkan olehmu. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah! Xian Yanxing menghela nafas, matanya sedikit rumit. Dia berkata, aku pergi ke tempat yang tidak ingin aku kunjungi, jadi aku tidak ingin mencari kesempatan lain untuk keluar. Oh, apakah kamu merindukanku dan keluar kepadaku? Lu Ming tertawa. Cantik siapa yang merindukanmu? Wajah kecil Xian Yanxing memerah lagi dan menatap Lu Ming. Tidak tahu malu, pria ini tidak tahu malu, cantik, jangan dengarkan dia. Pria ini mengatakan itu ketika dia melihat wanita cantik. Saat ini, Dandan memanggil, sepasang mata, gelap dan bulat. Kenapa, kura-kura kecil ini, Lu Ming, kapan kamu memelihara kura-kura kecil? Cukup lucu. Xian Yanxing menatap Dandan dengan mata besar. Haha, wanita cantik, dengarkan. Aku bukan kura-kura biasa, aku yang pertama dari 10 binatang petarung. Aku mahir dalam astronomi, geografi, dan cara penyulingan. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Seperti yang terjadi, aku kekurangan pelayan. Nes, nak, apa yang kamu lakukan? Dandan menggendong tangannya di punggung dan terlihat gembira. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditampar kembali oleh Lu Ming. Wah, beraninya kau menamparku. Bagaimana aku? Aku menggigit, aku menggigit. Dandan memelototi Lu Ming, memamerkan giginya, dan tiba-tiba bergegas ke arah Lu Ming untuk menggigit jari Lu Ming. Lu Ming mencubit kepala Dandan dan menahannya di udara. Dandan anggota tubuh pendek itu, berjuang tanpa henti di udara, sepasang mata menyemburkan api. Melihat itu hampir berakhir, Lu Mingcai menurunkan Dandan. Ah, nak, kamu sudah selesai, kamu berani mencubit kepala kursi ini, kamu sudah selesai. Dandan berteriak sepanjang waktu. Oh, tidak ada obat ajaib akhir-akhir ini. Aku perlu menyimpan beberapa. Lu Ming menghela nafas. Panggilan Dandan tiba-tiba berhenti, menatap mata, cangkang kura-kura terus naik turun, jelas gas. Keok. Xian Yanxing tertawa. Kamu pelihara kura-kura, ini sangat menarik. Xian Yanxing berkata sambil tersenyum. Cantik, kursi ini bukan hewan peliharaan, kursi ini adalah pertarungan 10 besar. Sebelum kata-kata itu selesai, Lu Ming mengeluarkan rumput roh level 5 dan melemparkannya ke sana. Dandan tutup mulut. Xiao Qing, bagaimana kamu menemukanku? Lu Ming bertanya. Tidak mudah menemukanmu. Pertama aku pergi ke cabang timur Istana Dewa Kaisar dan berdiskusi dengan lelaki tua Mu Zeng. Lelaki tua itu berbicara keras dan tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Kemudian angin pedang dan pelaut mengenali aku, dan lelaki tua itu berkata kamu kembali ke kerajaan matahari. Aku menemukan Huachi terlebih dahulu. Huachi mengatakan kamu berada di keluarga Lu. Aku datang ke keluarga Lu dan melihat kamu di sini, Xian Yanxing menjelaskan. Lu Ming tersenyum pahit dan berduka untuk Mu Zeng. Tampaknya Xian Yanxing telah mengacaukan Istana Timur. Ayo pergi, kembali ke keluarga Lu dulu. Orang tuaku akan merindukanmu. Lu Ming tersenyum. Untuk apa orang tuamu peduli padaku? Sudut mulut Xian Yanxing miring, dengan senyum di matanya. Dalam hampir 2 tahun, Xian Yanxing hampir berusia 20 tahun, lebih cantik dari sebelumnya. Kurva figurnya luar biasa, ini telah memudar beberapa warna hijau dan sepat dari sebelumnya. Ini memiliki pesona yang sedikit lebih dewasa, dan keindahannya luar biasa. Sepertinya, lebih cantik dari Mulan dan Autumn Moon. Mereka berjalan berdampingan, menuju keluarga Lu. Lu Ming dan Xian Yanxing mendarat di halaman. Ayah, ibu, aku kembali. Lu Ming berseru. Mingar kembali. Di dalam ruangan, dari 2 sosok, itu adalah Lu Yuntian dan Li Ping. Setelah lebih dari 2 bulan, kultivasi Lu Yuntian telah sepenuhnya dikembalikan ke alam master bela diri yang hebat, dan telah melampaui masa lalu. Kultivasinya telah membuat kemajuan pesat dan mencapai 7 tingkat divisi seni bela diri yang hebat. Hancurkan dan berdiri. Bakat Lu Yuntian sangat tinggi. Serta pengalaman bertahun-tahun, ia memiliki hati yang kuat dan tak tergoyahkan dalam seni bela diri dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri. Kemajuan alam sungguh menakjubkan. Apalagi, beberapa hari yang lalu, Lu Yuntian juga memahami potensi api. Mata Lu Yuntian dan Li Ping menyapu Lu Ming dan kemudian jatuh pada Xian Yanxing. 2 orang memulai langsung bahagia. Nona Yanxing, Nona Yanxing. Li Ping menelepon. Yanxing telah bertemu paman dan bibiku. Selamat, paman, aku sedang memulihkan diri dari kultivasiku.
Xian Yanxing membuat ritual, dan sekilas dia bisa melihat bahwa kultivasi Lu Yuntian telah dipulihkan. Hahaha, kamu tidak harus sopan untuk merindukan Yanxing. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku akan mengirim seseorang untuk menyiapkan jamuan untuk Nona Yanxing. Lu Yuntian tertawa. Terima kasih paman, kata Xian Yanxing. Kenapa, kali ini, bagaimana kamu menjadi begitu sopan? Lu Ming menatap Xian Yanxing dengan heran. Dia tidak begitu sopan sebelumnya. Wajah Xian Yanxing sedikit merah. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, aku ingin kamu mengaturnya. Haha. Lu Yuntian tertawa. Li Ping memiliki sepasang mata yang mengarah ke Xian Yanxing. Dia terlihat sangat puas. Segera, jamuan datang, dan keempatnya duduk dan mengobrol sambil makan. Bab 623. Sehari kemudian, di luar kota Fenghuo, di puncak Cuyun, Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri berdampingan. Lu Ming, apa rencanamu setelah itu? Xian Yanxing bertanya. Bagaimana kalau keluar dari alam Tianxuan untuk mengalami dan berlatih di dunia yang lebih luas? Bersamaku. Mata Lu Ming sangat dalam. Sepertinya dia bisa menembus ruang dan melihat ke kejauhan. Matanya penuh harapan. Bagaimanapun, Tianxuanyu terlalu kecil. Dunia luar lebih indah. Hanya ada satu bintang suci di wilayah Tianxuan, dan masih berada di urutan akhir daftar. Bagaimana dengan kebanggaan lainnya? Seberapa kuat itu? Gaya macam apa itu? Lu Ming ingin melihatnya, dan Tianjiao yang tak tertandingi itu bertabrakan untuk membuat dirinya lebih kuat. Mendengar kata-kata Lu Ming, mulut Xian Yanxing sedikit terangkat sambil tersenyum dan berkata, ya, tentu saja aku ingin bersamamu. Pada awalnya, janjiku pada diriku sendiri belum terpenuhi. Janji apa? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja untuk mengalahkanmu dan menginjak-injakmu. Kamu tidak bisa lari. Xian Yanxing tertawa. Lu Ming tertawa getir, gadis ini, masih ingat janggut ini, sudah berapa lama ini? Sepertinya wanita sangat berhati-hati, terlalu dendam. Lu Ming bergumam. Tapi ada rasa urgensi di hatinya. Kemajuan Xian Yanxing luar biasa. Jika dia membuat kemajuan lebih lambat, dia akan dikalahkan oleh Xian Yanxing. Terlebih lagi, selama periode hilangnya Xian Yanxing ini, keterampilan seni bela dirinya telah berubah lagi, yang tampaknya lebih menakjubkan. Kemana dia pergi? Atau dia membobol tempat rahasia? Jika itu adalah keluarganya sendiri, maka latar belakang keluarganya luar biasa. Lu Ming menatap Xian Yanxing dan berpikir. Tapi Xian Yanxing jelas tidak mau menyebutkan latar belakang keluarganya, jadi dia tidak bertanya. Apa yang kamu lihat? Apa pendapatmu tentang rahasia ayahmu? Apakah itu yang kamu maksud? Di tangan Lu Ming, pedang giok dengan panjang jari muncul. Seperti dua kacang polong, pedang giok dengan jari panjang dan pendek hampir sama dengan tangan Lu Ming. Bersenandung. Keduanya menyuntikkan Zhenyuan pada saat yang sama, dan pedang giok itu bersinar. Masing-masing memiliki peta, yang ditampilkan di pedang giok. Di peta, ada rute yang mengarah ke tujuan. Ujung keduanya sama. Tampaknya ada banyak pedang giok ini. Lu Mingdao. Sejauh yang aku tahu, pedang giok ini harus menjadi kunci harta karun Kaisar Wu. Seharusnya ada 9 pedang giok, yang harus didistribusikan ke seluruh bagian Gurun Timur. Hanya dengan mengumpulkan 9 dari mereka kita dapat menemukan dan membuka harta karun Kaisar Wu. Kata Xian Yanxing. 9, maka kita hanya punya 2. Tampaknya harta Kaisar Wu tidak berguna. Lu Ming tersenyum pahit. Tidak, 9, 8. Kata Xian Yanxing. 8, bagaimana kamu tahu itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, kamu mendapatkan pedang giok ini, bukankah kamu biasanya mempelajarinya? Xian Yanxing menatap Lu Ming dalam diam. Batuk, tidak banyak penelitian. Lu Ming memiliki 2 batuk kering yang canggung. Dia tidak benar-benar mempelajarinya. Sebelumnya, dia mengabdikan dirinya untuk meningkatkan prestasinya untuk mengalahkan bintang suci. Belakangan, dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari budidaya pedang giok. Xian Yanxing menatap Lu Ming tanpa berkata-kata dan berkata, lihat, apakah ada tulisan samar di gagang pedang giok ini? Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan melihat beberapa prasasti samar. Ada 9 prasasti di atasnya, mewakili 9 kunci. Sekarang, 8 di antaranya bersinar, artinya 8 kunci telah lahir dan ditinggalkan di tangan yang berbeda. Dan peta ini, menunjuk ke titik akhir, berada di Laut Bintang Kerusuhan. Aku kira orang lain yang mendapatkan kuncinya pasti akan bergegas ke Laut Bintang Kerusuhan, oke. Langsung ke Laut Bintang Kerusuhan. Kata Xian Yanxing. Laut Bintang Kerusuhan. Mata Lu Ming bergerak. Kerusuhan Xinghai sangat terkenal di Donghuang. Itu adalah laut pedalaman, luas dan tak terbatas, lebih dari 10 kali lebih besar dari wilayah Tianxuan. Di lautan bintang kerusuhan, penuh dengan pulau yang dihuni oleh orang kuat jalan perang yang tak terhitung banyaknya di wilayah laut itu. Dari namanya, kita dapat melihat bahwa kerusuhan mengacu pada wilayah laut pedalaman ini, yang sangat kacau dan tempat berkumpulnya orang-orang jahat yang tak terhitung jumlahnya.
Karena di sini, ini bukan wilayah Istana Dewa Kaisar, atau Sekte Mayat Surga, juga bukan wilayah lembah Tianyao. Sulit bagi beberapa kekuatan hegemonik untuk menaklukkan tempat ini. Oleh karena itu, semua orang yang telah menyinggung kekuatan hegemonik ini akan berlindung di lautan bintang yang bergolak, dan tidak ada yang akan menemukan mereka. Selain itu, ada banyak kekuatan, besar dan kecil, di lautan bintang kerusuhan, yang membuat kawasan ini sangat bergolak dan penuh dengan pembunuhan. Sudah umum bagi orang untuk menarik pisau untuk membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain. Apakah kamu tidak takut? Xian Yanxing menatap Lu Ming. Lu Ming berkata sambil tersenyum, kerusuhan Xinghai adalah yang aku inginkan. Lu Ming memiliki darah Jiulong, yang merupakan tempat paling cocok untuknya. Yah, kapan kamu akan pergi? Dalam 2 hari lagi, kita akan mulai. Sudah berbulan-bulan sejak aku kembali. Sudah waktunya untuk pergi. 2 hari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Meski pasangan itu enggan menyerah, Xian Yanxing dan Lu Ming pergi bersama, dan mereka juga bahagia. Hanya ketika kita bersama kita dapat dengan cepat meningkatkan perasaan kita, bukan? Sua, sua. 2 lampu pelangi menembus langit dan menghilang di ujung langit. Kecepatan 2 orang, luar biasa cepat, beberapa hari kemudian, ke kota Tianxuan. Dengan reputasi Lu Ming saat ini, bukanlah hal yang mudah untuk mengambil susunan transmisi lintas domain. 2 hari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing menginjakkan kaki di susunan transmisi lintas domain. Array transmisi lintas domain membentuk pusaran besar. Dalam sekejap cahaya, tubuh mereka menghilang dari altar. Daerah Yunfeng adalah area besar yang dekat dengan Laut Bintang Kerusuhan, dan wilayahnya juga sangat luas. Namun, di wilayah yang luas ini, pengaruh Istana Dewa Surgawi Kaisar tidak sepenuhnya tersembunyi. Beberapa kekuatan yang kuat telah membentuk pasukan mereka di sini, seperti Istana Dewa Surgawi Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Tianyao. Array transmisi lintas domain juga telah dibuat. Kalau mau ke Laut Bintang Rusuh harus kirim ke sini dulu, baru terbang ke Laut Bintang Rusuh. Namun, Lu Ming dan Xian Yanxing memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum mereka pergi ke kerusuhan Xinghai. Tepatnya, Xian Yanxing yang ingin merebut harta karun dari pasukan di wilayah Yunfeng. Array transmisi lintas domain di Istana Kaisar dan Dewa di wilayah Yunfeng, dengan kilatan cahaya, 2 sosok muncul. Itu adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Nes, itu terlalu mahal. Lu Ming menangis karena sakit hati. Ada 23 wilayah antara Tianxuan dan Yunfeng. Biaya transmisi adalah 1,5 juta kristal. 2 orang, total 3 juta kristal. Untuk menunjukkan kejantanannya, Lu Ming secara alami membayarnya. Akhirnya, dia patah hati. Sekarang, semua miliknya, ada lebih dari 3 juta kristal roh terbaik. Tampaknya kita perlu menemukan cara untuk membuat beberapa kristal roh terbaik. Kalau tidak, apalagi raja tertinggi, kita akan menggunakannya bahkan jika itu tidak cukup. Lu Ming berpikir. Bab 624. 2 orang keluar dari wilayah Istana Dewa, menjadi 2 lampu, menuju ke barat. Yunhai dan Yuan yang sangat terkenal di daerah Yunfeng, merupakan kekuatan yang sangat terkenal selain beberapa pasukan penguasa seperti Istana Kaisar Tianshan. Kekuatan ini terutama berfokus pada alkimia. Alkimia sangat terkenal, pil olahan juga dicari. Kuncinya adalah reputasi dan reputasi Yunhai dan Yuan sangat baik. Setiap bulan, Akademi Yunhai dan akan membuka pintunya. Mereka yang suka menyempurnakan alkimia dapat masuk Akademi Yunhai dan belajar selama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, akan ada master alkimia di Akademi Yunhai dan untuk mengajarkan pengalaman dan keterampilan alkimia, yang semuanya gratis. Karena itu, Yunhai dan Yuan dapat bertahan di bawah pengaruh beberapa penguasa, dan menjadi sangat lembab, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan tujuan mereka adalah pergi ke Yunhai dan Yuan dan merebut harta karun Yunhai dan Yuan, Tianmu Guo. Batuk, sepertinya tidak baik bagi kita untuk mengambil harta orang lain tanpa alasan. Dalam perjalanan, Lu Ming mengalami batuk kering. Lu Ming adalah orang yang berprinsip. Kecuali dia adalah musuh, dia tidak akan mengambil harta orang lain tanpa alasan. Terlebih lagi, kekuatan ini memiliki reputasi yang baik. Aku mencoba untuk menyingkirkan kejahatan orang-orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yunhai dan Yuan sebagus rumor di luar? Itu hanya tipuan orang-orang di Yunhai dan Yuan untuk menipu dunia. Aku sudah menyelidiki jelas bahwa apa yang dilakukan Yunhai dan Yuan secara diam-diam dapat dikatakan sebagai kemarahan umum manusia dan dewa, yang keterlaluan. Kata Xian Yanxing, di matanya, memancarkan cahaya dingin. Apa yang kamu katakan? Lu Mingdao. Datang dan temui aku. Xian Yanxing berkata, 2 orang terbang sepanjang jalan, beberapa hari, melintas. Di sini, kami telah mencapai lingkup pengaruh Yunhai dan Yuan. Mereka mendarat di pegunungan, lalu berjalan maju dengan berjalan kaki. Di depan mereka, ada sebuah kota kecil. Kebanyakan orang biasa hidup, dan ada juga beberapa prajurit tingkat rendah.
Mereka sedang berjalan-jalan di kota. Yah, apakah kamu melihat sesuatu? Xian Yanxing bertanya. Mata Luming memindai, mengerutkan kening semakin erat. Orang-orang di kota ini sangat aneh. Kebanyakan dari mereka tidak penuh qi dan darah, terutama anak-anak, yang darahnya lebih rendah. Lu Mingdao. Ya, kamu tahu kenapa? Xian Yanxing bertanya. Mata Luming berkilat. Selama periode waktu ini, dia membuat kemajuan besar dalam penanaman prasastinya. Secara alami, visinya berbeda. Dia memikirkan kemungkinan. Sebelum Luming mengatakan itu, Xian Yanxing sudah menjelaskan, itu karena orang-orang dari rumah sakit Yunhai dan sering datang ke sini untuk secara diam-diam mengekstrak gas darah bayi di sini. Ketika bayi baru lahir, kekeruhan lusa tidak berat, dan gas darah bawaan adalah yang paling berguna. Mereka menggunakan gas darah alami untuk memurnikan pil, yang mengarah pada fakta bahwa bayi yang telah diekstraksi dari gas darah bawaan ini akan tumbuh dengan darah aku tidak punya cukup napas. Aku tidak bisa hidup sampai 30 tahun. Namun, cukup bagi orang Yunhai dan Yuan untuk hidup sampai usia 30 tahun, karena mereka sudah menikah dan punya anak, dan anak mereka juga akan berakhir dengan cara yang sama. Mungkin, di mata orang di Yunhai dan Yuan, orang-orang biasa ini hanyalah beberapa hewan yang mereka pelihara, atau obat ajaib tipe manusia. Binatang, apakah itu obat mujarab bagi manusia? Hati Luming bergetar, di matanya, kesempatan dingin untuk membunuh melintas. Jika demikian, halaman Yunhaidan adalah sekelompok iblis rakus, sampah. Tidak hanya di kota kecil ini, dalam jarak 1 juta mil dari Yunhai dan Yuan, semua kota dan desa yang sedikit lebih terpencil berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar penduduk desa ini adalah orang biasa. Pejuang terkuat, yang berada di level seni bela diri, tidak pernah melangkah terlalu jauh dalam hidup mereka. Mereka berpikir bahwa batas hidup manusia adalah sekitar 30 tahun. Xian Yanxing tersenyum dingin. Wajah Luming suram. Betapa menyedihkan bahwa orang-orang ini dapat hidup sampai usia 80 atau 90 tahun, tetapi karena mereka telah diambil dari darah alami mereka ketika mereka masih bayi, harapan hidup mereka sangat berkurang, dan mereka berpikir bahwa semua orang hanya dapat hidup sampai 30 tahun. Tahun, apa hal yang menyedihkan? Aktivitas Yunhai dan Yuan jauh lebih dari itu. Mereka menggunakan darah bayi untuk memurnikan pil, dan kemudian menjualnya ke beberapa praktisi seni bela diri di Xinghai yang memberontak untuk mendapatkan banyak keuntungan. Xian Yanxing menjelaskan bahwa sepertinya dia sangat jelas tentang penyelidikan Yunhai dan Yuan. Ayo pergi, aku ingin bertemu Yunhai dan Yuan ini sebentar. Pembunuhan di mata Luming telah menghilang, tetapi nadanya sangat dingin. Yunhai dan Yuan terletak di pegunungan yang megah, penuh semangat dan seindah negeri dongeng. Yunhai dan Yuan sebenarnya adalah sebuah keluarga. Disebut Yunhai dan Yuan karena sering membuka gerbang gunung untuk mengajarkan keterampilan alkimia kepada orang lain. Dikatakan bahwa kepala keluarga awan adalah kekuatan besar di lautan spiritual. Secara alami, Luming dan mereka tidak bisa membunuh mereka begitu saja. Mereka berencana untuk berbaur terlebih dahulu dan memeriksa situasinya. Belakangan ini, kota Yunhai di depan gerbang Yunhai dan Yuan menjadi semakin semarak. Karena sudah waktunya Yunhai dan Yuan membuka gerbang gunung setiap bulan untuk mengajarkan alkimia. Seniman bela diri dari seluruh wilayah Yunfeng yang tertarik dengan alkimia berkumpul di sini, dan bahkan orang lain dari wilayah lain. Keduanya datang sangat kebetulan. Besok, saat gerbang Yunhai dan Yuan dibuka, mereka akan nongkrong di kota Yunhai. Sepanjang jalan, itu menyebabkan orang yang lewat melihat ke samping. Ini terutama disebabkan oleh kecantikan Xian Yanxing. Wanita cantik seperti itu langka di dunia. Gadis ini, apakah kamu akan belajar alkimia di Yunhai dan Yuan? Seorang pemuda ramping dan tampan datang dan bertanya sambil tersenyum. Matanya tertuju pada Xian Yanxing, menunjukkan jejak cahaya yang menyala-nyala. Xian Yanxing meliriknya, wajahnya dingin dan tidak menjawab. Gadis ini, aku Gu Huaxu. Aku adalah tuan muda dari keluarga alkimia kuno. Apakah ini pertama kalinya aku datang ke kota Yunhai? Jika kamu tidak menyukainya, aku ingin membawa kamu ke kunjungi kota Yunhai. Pemuda itu melanjutkan, melaporkan latar belakang keluarganya dan menatap Xian Yanxing sejenak. Adapun Luming, dia mengabaikannya secara langsung. Pergilah. Xian Yanxing mengerutkan kening dan mengeluarkan sepatah kata dengan dingin. Wajah Gu Huaxu tiba-tiba menjadi suram. Apakah Xian Yanxing memintanya pergi? Tidak ada wanita yang berani berbicara dengannya seperti itu. Dengan lambaian lengan bajunya, Gu Huaxu melangkah pergi. Saat dia pergi, Gu Huaxu menatap Luming dengan tatapan membunuh. Luming tersenyum pahit dan benar-benar terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan terlibat langsung. Namun, dia juga mengenal Xian Yanxing. Ketika pemuda itu datang untuk menyapa, dia tahu itulah hasilnya. Keduanya terus berjalan-jalan sebentar, menemukan restoran untuk makan, lalu menemukan penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, saatnya membuka gerbang Yunhai dan Yuan. Luming dan Xian Yanxing meninggalkan kota Yunhai dan menuju Yunhai dan Yuan. Sangat mudah untuk memasuki Yunhai dan Yuan. Kamu dapat memasukkannya dengan mengisi informasi dasar.
Lu Ming menemukan bahwa kali ini, sekitar ratusan orang memasuki Akademi Yunhai dan untuk belajar. Bab 625. Hadirin sekalian, selanjutnya, kamu akan belajar alkimia selama 3 bulan di Yunhai dan Yuan. Kalian semua harus memiliki dasar alkimia. Pada saat itu, akan ada guru dengan keterampilan alkimia yang mendalam untuk menjelaskan kepada kamu. Tentu saja, kamu bisa juga berkomunikasi dengan guru. Seorang pria parubaya kurus, muncul di depan umum, dengan lantang memperkenalkan mereka. Sekarang masih pagi, aku akan menunjukkan kepadamu halaman depan Yunhai dan Yuan. Ada juga beberapa pil jadi yang sudah jadi. Kamu bisa belajar dari satu sama lain. Kata pria parubaya itu. Kemudian, bersama orang banyak, ke arah belakang. Kerumunan mengikuti. Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan ada ratusan dari mereka, pria dan wanita, tua dan muda, sangat kompleks, dari semua lapisan masyarakat. Bersama pria parubaya itu, mereka berjalan-jalan dan mengunjungi halaman depan. Halaman depan sangat luas, ini terdiri dari beberapa puncak besar. Ada kuil dan paviliun di mana-mana. Kamu bisa mencium bau obat yang melayang masuk. Di beberapa tempat, bahkan sebidang ladang obat telah dibuka, di mana terdapat berbagai macam obat ajaib. Ladang obat ini dijaga oleh personel khusus. Orang-orang ini pandai dalam konsep artistik air atau kayu, dan mereka sangat cocok untuk mengolah obat ajaib. Lu Ming, harus ada ujian untuk menguji keterampilan alkimia. Bisakah kamu melakukannya? Di pinggir, Xian Yanxing bertanya dengan suara rendah. Seharusnya, oke. Lu Ming Dao. Di Jan Prasasti, ada preferensi yang berbeda, yang dapat dibagi menjadi beberapa cabang utama, seperti yang mendukung peralatan pemurnian, yang cenderung memurnikan alkimia, atau yang lebih menyukai prasasti daripada susunan besar. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu untuk menggunakan api roh, kamu perlu menggunakan prasasti. Selama periode ini, prasasti Lu Ming benar-benar keluar dari pertanyaan. Bahkan monster tua yang telah mempelajari prasasti selama ratusan atau ribuan tahun harus berkeringat dengan jumlah prasasti dari level 1 hingga level 3. Dan alkimia, tidak hanya membutuhkan prasasti, tetapi juga perlu mengidentifikasi ramuan dan mengetahui resepnya. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming mempelajari lebih dari selusin metode alkimia paling umum dari Dandan. Dia juga menyempurnakannya di waktu luangnya, dan teknologinya oke. Selama kamu tidak menguji pil yang terlalu sulit untuk disuling, Lu Ming yakin tidak apa-apa. Benar-benar, namun, dalam latihannya, Jiang Ming tidak membantu. Apakah kamu menyalakan api roh? Xian Yanxing bertanya. Dinyalakan, beberapa bulan yang lalu. Lu Ming menjawab dengan jujur. Hanya beberapa bulan, Xian Yanxing melengkungkan bibirnya. Tapi untungnya, tunggu sebentar, meski alkimia tidak memenuhi syarat, tidak akan dikeluarkan, masih bisa tetap belajar, tapi perlakuannya akan berbeda. Mereka melewati jembatan kecil, air, paviliun, bersama pria parubaya, sampai di sebuah aula. Begitu mereka sampai di aula, mereka mencium bau obat. Di aula, ada rak, ada beberapa kotak batu giok kecil, yang di atasnya diletakkan sebuah pil. Pil-pil ini disempurnakan oleh murid-murid Yunhai dan Yuan. Kamu bisa mengunjungi mereka dan memastikannya dengan alkimiamu sendiri. Kata pria parubaya itu. Dan mereka mulai melihatnya dengan bebas di aula besar. Lu Ming dan Xian Yanxing juga menonton. Ada pil dari kelas 1 sampai kelas 4. Pilnya penuh warna, bulat dan harum, yang membuat orang merasa nyaman. Ada banyak tulisan tipis di permukaan banyak pil. Mereka terlihat sangat cantik. Pil Jinwu, Pei Yuan dan Mu Huan dan. Lu Ming melihat setidaknya puluhan jenis pil. Pil ini penuh warna dan warna lembut dan kemurnian tinggi. Sayangnya, prasasti pada prasasti tidak sebagus itu, sehingga kombinasi obat ajaib belum mencapai tingkat yang sempurna, dan khasiatnya pilnya akan lebih buruk. Lu Ming mengambil pil Pei Yuan dan melihatnya, berbisik sambil melihat. Apakah itu buruk? Apakah itu benar? Di ujung tanduk, Xian Yanxing sedikit terdiam. Lu Ming baru mengenal metode Ming Lian selama beberapa bulan. Bisakah kamu benar-benar memahami kualitas pil ini? Benar-benar tidak tahu malu. Sebagian besar pil ini disempurnakan oleh anak-anak elit Akademi Yunhai dan mereka penuh dan prasastinya juga sangat dalam. Masing-masing pil ini sangat indah. Bahkan jika aku memurnikannya, itu lebih baik daripada ini paling banyak. Apa yang kamu tahu? Suara sarkastik terdengar. Lu Mingsun melihat ke masa lalu dengan suaranya, dan melihat seorang pemuda berjubah biru dan mencibir padanya. Pemuda berjubah biru ini adalah orang yang ingin mengobrol dengan Xian Yanxing kemarin, dan bertemu dengan Gu Huaxu yang sedikit cerewet. Setelah mengatakan itu, Gu Huaxu menoleh ke Xian Yanxing dan berkata, Nona, kamu bukan teman baik. Kamu memiliki penampilanmu sendiri. Kamu hanya bisa menyombongkan diri dan tidak memiliki bakat nyata. Gadis, aku menyarankan kamu untuk menjauh darinya sebagai secepatnya. Xian Yanxing melirik Gu Huaxu secara acak dan berkata, dengan siapa aku? Apa yang kamu lakukan dengan aku? Gu Hua mendengus dingin dan pergi ke sisi lain. Lu Ming sedikit terdiam, orang tua ini benar-benar sakit. Mereka menonton sebentar di aula.
Setelah kira-kira setengah jam, pria parubaya itu berkata, "Oke, sudah hampir waktunya. Kamu ikut aku." Mereka mengikuti pria parubaya itu ke alun-alun. "Kamu lihat, Nona Yun Haitang datang." Saat itu, seseorang menunjuk ke langit dan menangis. Lu Ming melihat ke langit. Di langit, 3 sosok melangkah ke langit. Di tengah adalah seorang wanita muda. Wanita ini, berusia 20-an, sangat cantik, dengan rok kasa ketat berwarna merah, yang memberikan garis besar sosok kebanggaannya yang mendebarkan. Ini adalah kecantikan yang menakjubkan, kebanyakan pria melihat hati wanita itu. Di sebelah wanita itu, ada 2 lelaki tua, yang menghembuskan napas kuat. Raja yang hebat. Mata Lu Ming bergerak, dan melihat bahwa kedua lelaki tua itu adalah kerajaan Raja Dacheng. Namun, di antara ketiganya, terlihat jelas bahwa wanita muda itu adalah pemimpinnya. Ketiga pria itu mendarat di atas alun-alun dan terjadi keributan di kerumunan. Sebagian besar pria, berapapun usianya, sedang menatap apel kepiting. Aku tidak menyangka kali ini, Nona Yun Haitang yang menerima kami secara pribadi. Apakah dia bertukar alkimia dengan kami kali ini? Itu akan luar biasa. Dikatakan bahwa Nona Yun Haitang bukan hanya kecantikan pertama Akademi Yun Haidan, tetapi juga keterampilan alkimia tertinggi dari generasi muda Yun Haidan Yuan. Dia sangat mahir dalam alkimia dan melampaui banyak orang tua. Kali ini, aku harus meminta nasihat. Yah, menurutku itu palsu bagimu untuk meminta nasihat. Memang benar kamu ingin dekat dengan Nona Yun Haitang. Kamu sudah sangat tua, dan kamu tidak terlalu menghargai dirimu sendiri. Ada apa denganmu? Ketika kamu bertambah tua, kamu masih bisa memiliki musim semi. Adegan, banyak kebisingan. Orang-orang bau ini. Di tempat kejadian, beberapa wanita memandang pria dengan jijik. Bagaimana? Apakah dia cantik? Di pinggir, Xian Yanxing menatap Lu Ming dan bertanya. Cantiknya. Lu Ming tersenyum. Bersenandung, mulut Xian Yanxing mulai melengkung. Tapi itu jauh sekali darimu. Lu Ming melanjutkan. Bab 626. Wajah Xian Yanxing memerah, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tapi kali ini dia benar-benar bertugas mengambil kelompok orang kita, tapi kita bisa mulai dengan dia. Xian Yanxing melanjutkan. Oh, apa yang kamu katakan? Lu Ming sedikit penasaran. Ketika 2 orang berbicara, keduanya bersuara dan tidak dapat didengar oleh orang lain. Aku telah menanyakan bahwa beberapa harta penting Yun Haidan Yuan disembunyikan di gua bawah tanah di gunung belakang. Namun, gua bawah tanah penuh dengan prasasti. Hanya prasasti dan token yang disempurnakan oleh Yun Haidan Yuan yang dapat masuk. Dan token, yang totalnya hanya 10 yuan, milik beberapa tokoh penting di Yun Haidan Yuan. Sebagian besar orang penting itu ada di pintu yang tertutup, dan mereka tidak dapat ditemukan sama sekali. Tapi sejauh yang aku tahu, Cloud Begonia telah menguasai token prasasti. Selama kita mendapatkan tokennya, kita bisa menyelinap ke dalam tempat persembunyian harta karun Akademi Yun Haidan dan keluarkan Tian Moguo. Tentu saja, ada baiknya membawa beberapa harta lainnya bersama kami. Xian Yanxing tersenyum dan berkomunikasi dengan Lu Ming. Oh, Lu Ming mengangguk, memikirkan cara mendapatkan token prasasti. Diam. Yun Begonia membuka mulutnya, dan suaranya manis dan berminyak, yang membuat orang merasa manis di hati mereka. Bagi pria, itu pasti pembunuh besar. Benar saja, mata banyak orang bahkan lebih panas. Termasuk Cina kuno, nyala api di mata, sang Buddha dapat membakar apel. Kali ini, kamu akan belajar selama 3 bulan, dan aku akan bertanggung jawab untuk itu. Yun Haitang membuka mulutnya dan kemudian berkata, tentu saja, aku juga tahu bahwa beberapa dari kamu sudah sangat ahli dalam alkimia, yang mungkin jauh lebih baik daripada Begonia. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengajar. Di masa depan, kita bisa bertukar pengalaman alkimia dan membuat kemajuan bersama. Ini adalah hal yang paling penting. Cloud Begonia tersenyum Yanran, berkata dengan sangat sopan. Gadis Begonia sederhana, siapa yang tahu alkimia kamu di daerah Yunfeng? Aku harap kamu dapat berkomunikasi lebih banyak dengan Nona Haitang di masa depan. Gadis Begonia, aku keturunan keluarga Liu. Aku harap kamu bisa memberi aku lebih banyak nasihat. Gadis Begonia, aku. Beberapa pemuda asal luar biasa telah memperkenalkan diri, berharap dapat menarik perhatian Yun Haitang. Tapi Yun Haitang hanya mengangguk sambil tersenyum dan tidak banyak menunjukkan. Setelah setengah dering, Yun Haitang membuka mulutnya lagi dan berkata, "Yah, menurut aturan, harus ada pemeriksaan alkimia. Tidak ada arti lain, aku hanya ingin melihat tingkat alkimiamu dan apa yang baik darimu. Di masa depan, komunikasi akan lebih efektif. Apakah kamu punya komentar?" "Tidak, tentu saja," teriak orang banyak. Bahkan beberapa orang sudah mulai bertepuk tangan, bersiap untuk menampilkan penampilan yang bagus, untuk menarik perhatian Yun Haitang. Haha, sampah-sampah ini juga ingin menarik perhatian gadis Haitang. Benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Menurutku, tidak ada dari orang-orang ini yang bisa membuat alkimia sebaik kakak laki-lakiku. Ya, tunggu sebentar, kamu akan bisa membuat percikan besar dan menarik perhatian gadis Begonia.
Di masa depan, meski kamu menggendong wanita cantik, itu mungkin. Aku sangat iri. Di tepi Gu Huasu, ada beberapa anak muda yang menyanjung mereka. Keluarga kuno memiliki pengaruh besar di wilayah Yunfeng. Secara alami, banyak orang ingin menyanjung Gu Huasu. Wajah Gu Huasu bangga, dan wajahnya senang. Menurut pendapatnya, orang-orang ini sekarang berada pada level rendah, sedangkan keluarga lamanya adalah seorang alkemis profesional. Di daerah Yunfeng, ketenarannya hanya sedikit lebih buruk daripada Yunhai dan Yuan. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam alkimianya. Penilaiannya sangat sederhana, saring pil Pei Yuan dan berikan padaku. Yunhai Tang diperkenalkan. Kemudian, beberapa murid Akademi Yunhai dan mempersembahkan kompor alkimia suci di alun-alun, dan masing-masing dari mereka memiliki ramuan untuk memurnikan pil Pei Yuan. Tungku dan ramuan itu sama. Selanjutnya, saatnya menguji alkimia. Lu Ming dan Xian Yanxing dengan santai datang ke dua tungku alkimia. Namun, Gu Huasu juga datang ke sisi kedua orang itu. Orang ini pasti sengaja. Aku kira dia ingin pamer di tepi Xian Yanxing dan Lu Ming. Baiklah, sekarang, waktu, setengah jam. Setelah semua kandidat membuat tungku alkimia yang bagus, Yunhai Tang mengumumkan. Begitu suara Yunhai Tang turun, semua orang mulai berkonsentrasi dan memurnikan. Di alun-alun, gumpalan api spiritual muncul, dan panas mulai meningkat. Aku tidak menyangka itu memurnikan pil Pei Yuan. Aku beruntung. Lu Ming tersenyum. Pil Pei Yuan adalah pil yang sangat umum. Ini adalah pil sekunder. Ada pil Pei Yuan di pil Lu Ming. Lu Ming tidak terburu-buru untuk mulai memurnikan, tetapi melihat sekeliling. Ditemukan bahwa setiap orang berkonsentrasi untuk mengendalikan api roh dan memurnikan pil. Yah, gadis ini sebenarnya adalah master tingkat keempat dari Ming Lian. Aku tidak bisa melihatnya. Lu Ming menemukan api hijau di tangan Xian Yanxing, dan menghilang. Api roh hijau mewakili master tingkat keempat. Budidaya penyulingan Ming lebih sulit dan lebih lambat daripada budidaya seni bela diri dan Taoisme. Sangat bagus bisa mencapai tingkat keempat penyulingan Ming pada usia ini. Kuncinya adalah kemajuan Xian Yanxing dalam seni bela diri lebih menakutkan. Lu Ming menemukan bahwa ada juga api hijau di tangan Gu Huasu. Dia juga master prasasti tingkat keempat. Tidak heran dia sangat bangga. Yah, biarkan aku mulai juga. Lu Ming tertawa, dan Zhen Yuan berguling. Tutup tungku dibuka. Lu Ming menepuk tungku. Sinar api spiritual kuning, yang berkilat, mengalir ke dalam tungku dan mulai memanaskan tungku. Saat Lu Ming mulai menyempurnakan alkimia, Cloud Rebel di atas alun-alun tiba-tiba bergerak dan melihat ke arah Lu Ming. Sumbu api roh yang kuat, api roh yang murni. Meskipun dia hanya master prasasti tingkat ketiga, dia menggunakan jenis api yang sangat penting. Selain itu, jumlah lampu spiritual juga sangat penting. Setiap tingkat benar-benar lebih dari 4, bahkan 5. Jantung Yunhai Tang berputar dengan cepat, sepasang mata yang indah, menatap tajam ke sisi Lu Ming, penuh warna. Namun, dia tidak berpikir bahwa Lu Ming mungkin telah menyalakan lebih dari 6 lampu spiritual di setiap level, karena itu adalah penyuling Ming yang sebenarnya, dan terlalu sulit untuk mencapai yang sebenarnya. Jika kamu ingin menjadi penguasa sejati dinasti Ming, bukan berarti kamu dapat menyalakan 6 lampu spiritual pada tingkat tertentu. Kamu harus menyalakan lebih dari 6 lampu spiritual di setiap level. Lu Ming tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian Yunhai Tang, dan dia berkonsentrasi pada memurnikan pil. Setelah beberapa saat, tungku dipanaskan, dia benar-benar Yuan bulungan, mulai menempatkan berbagai obat mujarab. Urutan peletakan eliksir juga sangat khusus. Waktu dan kesempatan di antara mereka perlu dipahami secara akurat. Lu Ming memasukkan satu demi satu. Setelah semua ramuan dimasukkan, dia memasang tutup tungku dan terus memasukkan api spiritual untuk memulai pemurnian. Sesaat kemudian, tercium bau obat yang kuat. Pada titik ini, kamu dapat mulai menggumpalkan pil. Ini adalah langkah yang paling penting. Untuk menggumpalkan pil, kamu perlu menggunakan prasasti untuk menggumpalkan pil. Semakin baik prasasti dikendalikan, semakin halus prasasti itu. Semakin baik pil dicampur satu sama lain, dan semakin baik kemanjurannya. Bab 627. Jari-jari Lu Ming mulai mengukir prasasti di udara, dan prasasti itu terbang ke tungku dan menghilang. Sungguh teknik prasasti yang luar biasa. Di atas alun-alun, mata Krebepel kembali cerah. Konsentrat Lu Ming, sebaris prasasti terbang ke tungku. Setelah beberapa saat, tidak ada bau obat di tungku. Selesai. Lu Ming tersenyum. Lalu, buka tungku, keluarkan pilnya, taruh di atas piring batu giok. Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang lain juga mulai membuka tungku untuk meminum pil. Haha, ini pil yang kamu buat. Omong kosong macam apa ini? Buang di jalan, tidak ada yang akan mengambilnya. Pada saat ini, cibiran dan tawa terdengar. Di pinggir, Gu Huasu memegang piring batu giok, yang berisi pil yang dia sempurnakan, dan menuju ke arah Lu Ming. Kamu bahkan tidak dapat melihat eliksir di eliksir, bahkan jika kamu tidak melihat eliksir di atasnya, kamu bahkan tidak dapat mencibirnya. Gu Hua tertawa dengan jijik.
Tawanya membangkitkan pandangan orang lain di sekitarnya, dan yang lain melihat pil Luming satu demi satu. Benar saja, tidak ada tulisan. Tidak ada bau obat. Ini benar-benar pil limbah. Dia tidak bisa membuat pil sama sekali. Kenapa kamu ada di sini? Kurasa itu pesolek dari beberapa keluarga. Katak malas ingin makan daging angsa dan mengejar gadis begonia. Cut, aku sudah melihat begitu banyak orang seperti ini. Bagaimana aku bisa mengagumi orang seperti itu, Nona Haitang? Orang-orang di sekitar melihat pil Luming dan berbisik. Gusao, pria ini jelas pesolek yang tidak bisa membuat pil. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Gusao? Soalnya, pil olahan yang dibuat oleh Gusao bulat dan penuh, warnanya rata dan transparan, prasastinya sangat indah dan aromanya kuat. Ini jelas ramuan terbaik kelas 2. Tidak seorang pun di grup ini yang dapat dibandingkan dengan kuno waktu. Di tepi Gu Huasu, beberapa anak muda bertepuk tangan lagi. Meski menyanjung, apalagi mereka benar. Pil Pei Yuan yang disempurnakan oleh Gu Huasu memang merupakan pilihan terbaik. Orang lain di sekitar melihat pil yang disempurnakan oleh Gu Huasu, menggelengkan kepala dan mendesah, yang tidak sebanding dengan Gu Huasu. Luming, jangan perhatikan mereka. Xian Yanxing datang dan melihat ramuan Luming. Pandangannya mirip dengan yang lain, tetapi dia tahu bahwa Luming hanya berhubungan dengan latihan Minglian selama beberapa bulan, dan memproduksi pil limbah adalah hal yang normal. Lagi pula, ide utama Luming adalah mengolah seni bela diri. Luming menyentuh hidungnya dan tertawa, tapi tidak banyak bicara. Yah, kamu minum semua pilmu dan tanda tangani namamu. Cara perintah Cloud Begonia. Mereka semua mengambil pil olahan dan memasukkannya ke dalam botol batu giok. Di label botol batu giok, mereka menandatangani nama mereka sendiri. Nah, hari ini, kamu bisa pergi dengan Diaken Sui Feng dan mencari asramamu sendiri. Besok pagi, berkumpullah di sini. Jalan Yun Haitang. Kemudian, orang banyak mengikuti pria parubaya tadi, mencari tempat tinggal mereka sendiri. Setelah mereka pergi, Yun Haitang mengeluarkan vas batu giok. Nama pada botol batu giok itu adalah Luming. Yun Haitang menuangkan pil yang dimurnikan oleh Luming dan mengamatinya dengan cermat. Begonia, yang ini, jelas merupakan pil limbah, bagus sekali. Di sebelah mereka, dua pria tua berkata. Buang dan, dua paman, kali ini, kamu kehilangan pandangan. Cloud Begonia sedikit tersenyum, di mata, memancarkan warna seru. Oh. Kedua tetua itu bingung dan melihat pil yang disempurnakan oleh Luming. Perhatikan lebih dekat, wajah kedua orang tua itu berubah sedikit bermartabat, perlahan, dari berwibawa, menjadi seru. Sungguh teknik prasasti yang brilian, pil yang murni. Dua orang tua, berseru serempak. Kedua paman dapat melihat bahwa pil ini, di permukaan, memang tidak merata dalam warna dan warna. Waktu penambahan ramuan tidak terlalu akurat. Namun, pil tersebut sangat murni, dan hampir tidak ada kotoran. Ini mewakili bahwa api spiritual sang alkemis tidak sepele, dan semua kotoran dibakar dan dimurnikan. Terlebih lagi, prasastinya sangat indah sehingga benar-benar tersembunyi di bawah permukaan pil, yang tidak dapat dilihat dari luar. Namun, kombinasi pilnya sangat indah dan sepenuhnya mengunci kemanjurannya. Oleh karena itu, tidak ada jejak aroma obat yang keluar. Dengan itu, jejak api biru muncul di antara jari-jari Yun Haitang, yang mewakili ahli prasasti tingkat kelima. Penampilan Yun Haitang di usia 20-an sungguh menakjubkan. Dia telah mencapai tingkat kelima Master Minglian. Roh api biru, dari permukaan pil, tiba-tiba muncul serangkaian prasasti terjalin, harmonis tak tertandingi, indah. Mata kedua lelaki tua itu melebar dan seruan mereka menjadi lebih intens. Luming ini, menarik. Mulut Cloud Begonia, jejak senyum yang tak bisa dijelaskan, senyum ini, sepertinya memiliki jejak keserakahan. Adapun pil lainnya, Yun Haitang tidak melihatnya sama sekali. Dia tidak tertarik. Yun Hai dan Yuan sangat besar, setiap orang memiliki halaman kecil. Lingkungannya cukup bagus. Memasuki ruang halaman, Luming duduk bersila dan mulai berlatih api spiritual. Saat ini, kultivasi Luming telah mencapai kemacetan, dan 3 keajaiban Dewa Naga juga telah dikembangkan dengan sempurna. Namun, terlalu sulit bagi Jiulong untuk berkultivasi ke langkah kelima, yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Langkah kelima dari langkah Jiulong ke langit sama kuatnya dengan seni bela diri setengah dewa tingkat ke-6. Ini sangat menakutkan. Seni bela diri, di atas tingkat surga, adalah tingkat dewa, juga terbagi menjadi inferior dan superior. Di atas tingkat setengah dewa adalah tingkat dewa. Oleh karena itu, Luming sekarang, lebih banyak waktu, dihabiskan untuk budidaya jalan. Dalam sekejap, hari berlalu. Keesokan harinya, orang-orang masih berkumpul di alun-alun. Luming dan Xian Yanxing berkumpul. Segera, ratusan orang tiba. Di langit, 2 sosok datang dari langit. 1 pria dan 1 wanita. Wanita, itu Begonia. Dan lelaki itu, yang berusia 25 atau 6 tahun, sangat tampan. Dengan sentuhan kebanggaan di wajahnya, dia datang berdampingan dengan apel kepiting dan jatuh di alun-alun.
Itu jenius unik lain dari Akademi Yun Haidan. Ini disebut Yun Chongsheng. Apakah itu alkimia atau seni bela diri? Itu sangat kuat. Kejeniusan Akademi Yun Haidan hanya kalah dengan Yun Haitang. Terlebih lagi, ayahnya adalah penguasa keluarga awan dan kekuatan besar alam Linghai. Dia sangat tampan. Dia memiliki pengalaman hidup yang baik. Dia tampan dan berbakat. Jika aku bisa menikah dengannya, hidup aku akan berharga. Beberapa wanita muda tergila-gila pada bunga. Tuan-tuan. Cloud Begonia Jiao Sheng memanggil. Pemandangan menjadi tenang. Aku telah melihat semua pil yang kamu saring kemarin. Benar saja, beberapa dari kamu benar-benar ahli dalam alkimia, dan semua begonia mengaguminya. Dalam hal mengajar, kami tidak berani diajari. Kali ini, kami terutama berkomunikasi dan mempromosikan satu sama lain. Cloud Begonia tersenyum, lalu berkata, dan kali ini, Begonia memutuskan bahwa di antara kamu, alkimia terbaik, kamu dapat memasuki halaman lain begonia kapan saja, dan mendiskusikan alkimia dengan begonia. Bab 628. Pidato ini langsung menimbulkan kehebohan. Di antaranya, beberapa di antaranya bahkan menarik perhatian Yun Haitang. Mereka bisa memasuki rumah sakit Yun Haitang lain sesuka hati dan mendiskusikan alkimia dengannya. Maksudnya itu apa? Artinya Yun Haitang menempatkan orang ini pada posisi yang sama dengannya. Yang lebih penting adalah kamu dapat memasuki rumah sakit Yun Haitang lainnya kapan saja. Yang disebut bangunan dekat air mendapatkan bulan terlebih dahulu. Jika kamu memiliki banyak kontak dengan Yun Haitang, kamu mungkin bisa bertabrakan dengan perasaan kamu. Kebanyakan pria, tua dan muda, memiliki tatapan mata yang panas. Beberapa memiliki pengetahuan diri, diam-diam mendesah, tahu itu tidak akan menjadi milik mereka sendiri. Haha, aku pikir busau kamu yang dikatakan Nona Haitang. Ya, di antara orang-orang ini, yang keterampilan alkimianya kurang dari zaman kuno, iri dan iri hati. Bu Huaksu, beberapa orang di sampingnya, langsung tersanjung. Yah, mungkin bukan aku. Mungkin ada orang yang lebih ahli dalam alkimia. Satu gunung lebih tinggi dari yang lain. Cara sederhana Gu Hua, meskipun kata-katanya sederhana, tetapi wajahnya pada kepuasan warna, sama sekali tidak bisa disembunyikan. Gadis begonia, itu pasti aku. Apakah dia diam-diam tertarik padaku, atau akankah dia membiarkanku pergi ke halamannya yang lain untuk membahas alkimia? Haha, pasti seperti ini. Gu Hua memikirkan keindahan dalam pikirannya yang terbuka. Selamat untuk Bu Shao, aku akan membawamu kembali secepat mungkin. Hampir menutup suara kecil orang Tionghoa kuno. Gadis begonia, siapa pria yang ahli dalam alkimia ini? Seseorang berteriak. Sambil tersenyum, Yu Haitang berkata, pria ini muda dan anggun, tapi dia adalah pahlawan muda. Gadis begonia itu sopan, Gu malu bersikap seperti itu. Begitu suara Yun Haitang turun, Gu Huaksu berdiri dan berpura-pura rendah hati. Banyak orang juga menatap iri pada Gu Huaksu. Menurut pendapat mereka, pria yang disebutkan oleh Yun Haitang ini pastilah Gu Huaksu. Tapi Yun Haitang memandang Bu Huaksu dan berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Bukan itu yang kamu katakan. Senyum di wajah Gu Huaksu kaku. Seluruh adegan tiba-tiba menjadi sunyi. Tinja. Beberapa orang tidak bisa menahan diri dan tertawa. Penampilan Bu Huaksu sangat lucu. Beberapa orang menahannya dengan keras, dan wajah mereka menjadi merah. Beberapa orang tertawa. Bu Huaksu di tepi beberapa orang yang baru saja tersanjung juga kaku di sana, tidak bergerak. Tubuh Gu Huaksu bergetar, wajah yang cukup tampan, merah. Malu, memalukan. Ternyata pria yang dikatakan Yun Haitang bukanlah dia sama sekali. Berkat angan-angannya, dia kehilangan wajahnya. Terlebih lagi, bagaimana Yun Haitang memanggilnya? Saudara laki-laki, aku bahkan tidak tahu namanya. Gu Hua ingin membuat celah di tanah, jadi dia masuk ke dalamnya. Akhirnya, dia duduk dengan wajah merah. Beberapa orang di sisinya tidak berani memandangnya sama sekali. Pahlawan yang aku sebutkan adalah Lu Ming. Cloud Begonia tersenyum, lanjutkan jalan. Lu Ming. Ketika ini dikatakan, orang-orang di sekitarnya saling memandang. Siapa Lu Ming? Aku tidak pernah mendengarnya. Hanya ada satu orang, matanya membelalak kaget. Lu Ming, bukan kamu yang dia katakan. Si Enyansing melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan aneh. Lu Ming awalnya memurnikan pil, dia juga melihat, bagaimana mungkin. Jika tidak ada orang lain bernama Lu Ming di tempat kejadian, dan dia juga anggun, maka Lu Ming ini harusnya aku. Lu Ming menyentuh hidungnya. Betapa indahnya. Si Enyansing memberi Lu Ming tatapan putih, tapi dia masih sangat penasaran. Dia berkata, apakah pil yang kamu saring, ada apa dengan itu? Hei, mungkin gadis Yun Haitang yang menyukaiku. Lu Ming tertawa. Tak tahu malu, si Enyansing membencinya. Pada saat ini, mata Yun Haitang tertuju pada Lu Ming dan berkata, saudaraku Lu, bagaimana menurutmu tentang lamaran Haitang? Lu Ming melihat sekeliling, dan akhirnya memutuskan bahwa Yun Haitang sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Sambil tersenyum, dia berdiri dan berkata, terima kasih, Nona Haitang.
menurut aku ini sangat bagus. Wajah Yun Haitang menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata, alkimia saudara Lu, tapi aku sangat mengaguminya. Di masa depan, aku akan meminta saudara Lu untuk memberi aku lebih banyak nasihat. Gadis begonia, sama-sama. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia, gadis begonia, apakah kamu salah? Pada saat ini, tangisan suram terdengar. Lu Ming mengikuti suaranya, tapi itu adalah Hua Sukuno. Oh, ada apa denganku? Tanya Yun Haitang. Gadis begonia, pil yang dimurnikan orang ini kemarin bahkan tidak berwarna dan harum. Itu jelas pil limbah. Alkimia orang ini berantakan. Jangan tertipu. Saluran suara besar Hua Sukuno. Ya, gadis begonia, aku telah melihat bahwa orang ini sama sekali tidak dapat membuat pil. Ya, aku juga melihatnya. Sekitar, banyak orang lain berbicara. Oh, kamu tidak percaya padaku? Awan begonia masih tersenyum bertanya. Gadis begonia, bukannya kami tidak mempercayai matamu. Kurasa orang ini menggunakan beberapa metode sementara untuk mengganti pilnya. Pil yang dia berikan padamu sama sekali tidak dibuat olehnya. Teriak Bu Huasu. Dia telah melihat Xian Yanxing dan Lu Ming bersama. Dia menyapa, tapi Xian Yanxing tidak mengusirnya. Dia sangat kesal dengan Lu Ming. Baru saja, Lu Ming lah yang membuatnya kehilangan muka. Saat ini, jika dia bisa membuat Lu Ming kehilangan muka, dia secara alami akan memanfaatkan kesempatan itu. Oh. Claude Begonia sedikit mengangguk, sebuah botol batu giok muncul di tangannya, menuangkan pil darinya, mencubitnya di tangan, dan bertanya, apa maksudmu, apakah pil ini? Bu Huasu tercengang dan mengangguk, ini pilnya. Ya, itu dia. Yang lainnya mengangguk. Tidak apa-apa, aku bilang alkimia saudara Lu luar biasa karena pil ini. Awan begonia tersenyum. Bagaimana, ini jelas merupakan pil yang ditinggalkan. Bu Huasu, wajah ketakutan. Weis dan, kamu punya jam tangan yang bagus. Robil Cloud begonia dari aliran api, saat berikutnya, permukaan pil, ada untaian prasasti, terjalin, sangat indah. Ini, prasastinya tersembunyi tapi tidak jelas. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Bu Huasu berseru tak percaya. Bagaimanapun, dia adalah master tingkat keempat dari penyulingan Ming. Ia lahir di dunia alkimia. Dia masih memiliki beberapa visi. Saat ini, dia bisa melihat sekilas kekurangan dan realitas pil ini. Yang lain juga melebarkan mata mereka dengan takjub. Prasasti itu tertahan, yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Hanya dengan menguasai prasasti secara mendalam dan terampil kita bisa melakukannya. Ini mewakili ranah tertentu, yang hanya bisa dilakukan oleh ahli alkimia. Seperti yang kita ketahui bersama, di Yunhai dan Yuan, tidak ada 3 orang yang bisa melakukannya. Bab 629. Yun Haitang, memegang pil yang dimurnikan oleh Lu Ming, menjelaskan, pil ini, di bawah pengaruh prasasti, adalah kombinasi sempurna dari semua jenis obat ajaib. Ini sangat murni dan memiliki efek yang dalam. Ini lebih dari 30% lebih baik daripada pil Pei Yuan kelas 2. Sekarang, apakah kamu keberatan? Yun Haitang melirik penonton. Tidak ada yang berbicara. Bagaimana itu bisa terjadi? Sialan. Bu Huasu mengaum di dalam hatinya dan menatap mata Lu Ming, mematikan kesempatan dan meledakkan flash. Hari ini, dia telah kehilangan banyak rasa malu. Sebelumnya, sekarang, bahkan lebih. Ia duduk dengan wajah cemberut. Dia cemburu pada Lu Ming. Lu Ming tidak hanya dengan kecantikan langka di dunia, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Malus Yunanensis. Matanya yang cemburu akan terbakar. Kalian. Xian Yanxing juga terdiam. Dia menemukan bahwa dia tidak pernah bisa melihat melalui Lu Ming. Kakak Lu, ambil bunga begonia ini, kamu bisa masuk ke halamanku yang lain kapan saja. Gelombang Cloud begonia, bunga begonia, menuju lalat Lu Ming. Ini adalah bunga malus yang diukir dari batu giok yang indah. Itu terlihat nyata. Lu Ming mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Nona Haitang. Kemudian dia duduk sambil tersenyum. Leceron, kamu tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik. Memang benar kamu tidak mengubah warna hatimu. Xian Yanxing bersenandung dengan dingin dan menghina. Kau tidak cemburu, kan? Lu Ming menatap Xian Yanxing sambil tersenyum. Wajah Xian Yanxing agak merah, dan dia meringkuk mulutnya dan berkata, siapa yang cemburu? Jangan bau, siapa yang akan memakan cukamu? Pergilah ke gadis kerabap lemu. Tapi ku beritahu, bunga krebepel ini bisa sangat efektif. Jangan lewatkan tahu dan tempatkan dirimu di dalamnya. Jangan khawatir. Lu Ming tertawa dan berbisik, aku akan mengambil token prasastinya. Wanita dan pria. Saat ini, awan yang belum berbicara, kali ini membuka mulutnya. Aku juga ingin belajar dari Begonia, dan memilih seseorang dengan keterampilan alkimia yang sangat baik. Kamu bisa datang kepadaku untuk mendiskusikan alkimia kapan saja. Suara awan Chongsheng membuat banyak roh wanita bergetar, terutama mata beberapa wanita muda membara ke awan, berharap bisa menarik perhatiannya.
Mata Cloud Chongsheng menoleh, dan akhirnya jatuh ke tubuh si Yanxing. Di matanya, dia memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan berkata dengan senyum lembut, Nona si Yanxing, keterampilan alkimia kamu membuat Yun sangat mengagumi aku. Kamu dapat datang ke rumah sakit aku yang lain kapan saja di masa depan untuk mendiskusikan alkimia dengan aku ya. Kerumunan mengikuti mata Awan dan memandang si Yanxing. Itu dia, pantas saja itu menarik perhatian Awan. Sebuah pikiran melintas di benak banyak orang. Banyak orang telah lama melihat bakat unik si Yanxing. Selain Gu Waksu, tidak kurang dari 10 anak muda yang telah berbicara dengan si Yanxing, tetapi mereka semua dimarahi dan ditinggalkan oleh si Yanxing. Banyak wanita memandang si Yanxing, menunjukkan kecemburuan, tetapi hati mereka juga menghela nafas, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk membandingkan dengan si Yanxing. Tidak tertarik. Yang mengejutkan semua orang, tanggapan si Yanxing dingin dan acuh tak acuh. Senyum di wajahnya kaku dengan awan. Dia tidak pernah menyangka si Yanxing akan menolaknya begitu saja. Bagaimana dia bisa turun dari panggung? Nona Xie, tolong pikirkan tentang itu. Wajah Awan, sebagian dingin turun. Tidak tertarik berarti tidak tertarik. Si Yanxing menolak. Wajah penuh awan, benar-benar suram, jelek sampai mati. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa ada wanita cantik di grup ini, jadi dia akan keluar bersama Yun Haitang. Begitu dia tiba, dia melihat si Yanxing. Kecantikan si Yanxing membuatnya bersemangat, dan hatinya membara. Awalnya, dia ingin belajar dari begonia Yunansing, dan membiarkan si Yanxing lebih banyak menghubunginya. Setelah sekian lama, dia masih bisa kehabisan telapak tangannya. Tapi aku tidak menyangka si Yanxing akan menolaknya secara terang-terangan. Bagus, 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 sangat bagus. Cloud Chongsheng bahkan jalan beberapa kata yang baik, jauh di mata, warna yang kejam, sekejap, lalu berbalik, menginjakan kaki di langit untuk pergi. Dia meninggalkan mulutnya sesuka hati, tetapi si Yanxing sama sekali tidak memperhatikannya. Yu Haitang melirik si Yanxing dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lalu dia berkata sambil tersenyum, baiklah, hari ini, izinkan aku menjelaskan beberapa pengetahuan tentang alkimia. Jika ada yang salah dengan begonia, kita bisa membahasnya dan mendiskusikannya satu sama lain. Setelah itu, Yun Haitang duduk bersila di atas futon dan mulai menjelaskan. Lu Ming juga mendengarkan dengan seksama. Meskipun dia telah menguasai prasasti, dia masih belum terbiasa dengan alkimia. Jika tidak, warna pil tidak akan merata. Sejujurnya, Yun Haitang benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam tentang alkimia. Lu Ming seperti spons, menyerap pengetahuan alkimia dengan gila-gilaan. Yun Haitang telah berbicara selama 3 jam sebelum dia menyelesaikan ceramahnya. Kerumunan juga bubar. Lu Ming, kapan kamu akan melakukannya? Dalam perjalanan, si Yanxing bertanya. Dalam 2 hari, ketika kamu menemukan kesempatan, kamu akan mengambil token prasasti itu. Lu Mingdao. Yah, kataku, jangan tergoda oleh kecantikan. Si Yanxing menatap Lu Ming beberapa kali, agak gelisah. Namun, Lu Ming tiba-tiba menatapnya. Tanpa berkedip, dia tiba-tiba mendekatinya dan berbisik, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa tahan dengan kecantikan orang lain. Kecantikanmu yang tidak mampu aku beli. Kamu, lecer. Wajah si Yanxing memerah dan ditendang keluar. Lu Ming tertawa dan terbang menjauh untuk menghindari kaki itu. Oh, pria ini, betapa beruntungnya dia. Dia bisa bertemu wanita cantik di mana saja. Aku tidak bertemu begitu banyak wanita cantik di kursi ini selama 9 hari 10 tempat. Dan mendesah berulang kali dan cemburu pada Lu Ming. Segera, itu dekat asrama. Beberapa sosok, di depan 2 orang. Gu Waksu, dan beberapa anak muda. Lu Ming tersenyum tipis. Sepertinya Gu Waksu tidak bisa menahannya. Tuan-tuan, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Lu Ming tersenyum tipis. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Nak, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Di tepi Gu Huasu, seorang pemuda minum dengan dingin. Ya, hari ini, kamu telah mempermalukan Huasao. Kamu bersalah, tahukah kamu? Pemuda lain mengikuti. Aku mempermalukannya. Haha, itu konyol. Lu Ming tertawa. Nak, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu tentang itu? Gu Huasu membuka mulutnya dengan dingin. Lucu kan, apakah aku mempermalukanmu? Kamu yang memintanya, oke. Awalnya kamu berdiri sebelum selesai. Ada juga punggungnya, kamu juga berdiri dan mengatakan bahwa pilku tidak baik. Apakah aku mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir? Ini bukan yang kamu minta. Apa itu? Cara tersenyum Lu Ming. Bold, bagaimana aku bisa kehilangan muka di depan umum jika bukan karena kamu? Jika tidak ada kamu, kali ini tempat pertama, yaitu aku. Gu Huasu banyak minum. Lu Ming terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti logika orang tua ini. Betapa konyolnya menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan mereka sendiri. Ini seperti, jika kamu tidak mendapatkan nomor 1 dalam ujian, kamu menyalahkan orang lain karena melakukan terlalu baik. Lu Ming benar-benar tidak bisa memahami logika ini.
Bab 630. Luming menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Nak, berlutut, bersujud, akui kesalahanmu, lalu tinggalkan kultivasimu dan keluar dari Akademi Yunhaidan. Aku bisa menyelamatkanmu seumur hidup. Suara dingin Tiongkok kuno. Garpu konyol. Luming menghela nafas. Nak, apa yang kamu bicarakan? Wajah Gu Huasu sangat suram. Aku berkata, garpu konyol, keluar dari sini. Anjing yang baik sedang menyingkir. Saluran dingin Luming. Bajingan, kamu ingin mati. Jika kamu berani berbicara dengan gusal seperti itu, aku akan membunuhmu. Di tepi Gu Huasu, seorang pemuda bergegas keluar dan menunjuk seperti pedang. Dia menusuk Luming di setiap poin penting. Pemuda ini memiliki kultivasi 5 kali lipat dari Raja Wu. Jika dia ditusuk, prestasi Luming akan ditinggalkan. Menyentuh. Tapi sebelum roh pedangnya mendekati Luming, dia ditendang oleh Luming. Sudah terbang ratusan meter, menabrak tumpukan gundukan, tiba-tiba dipenuhi asap dan debu. Saat ini, beberapa orang di sekitar terkejut dan berhenti untuk melihat dari kejauhan. Luming, tampaknya kekuatan bertarungnya tidak lemah. Seorang raja kecil yang telah menjadi Raja Wu 5 kali sebenarnya dikalahkan dengan satu gerakan. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah dia jenius dari daerah lain? Sekitar, beberapa orang berbisik. Wajah Gu Huasu menjadi lebih dingin dan berkata, aku memiliki beberapa keterampilan, tetapi keterampilan ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Mati. Tubuh Gu Huasu bergerak, dan dia membelah Luming dengan satu tangan. Saat telapak tangan terbelah, udara mengeluarkan suara ledakan, dan kekuatan telapak tangan seperti gunung dan laut, mengalir deras menuju daratan Ming. Raja Wu adalah raja besar dari 7 puncak, yang merupakan kekuatan Gu Huasu. Pada usia ini, bagus untuk sampai ke sana. Sayangnya, dia bertemu Luming. Tombak muncul di tangannya dan tersapu. Menyentuh. Tombak itu bertabrakan dengan telapak tangan Gu Huasu, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Luming, Wei Ran tidak bergerak. Tentu saja, ini adalah hasil dari upaya Luming untuk menahan kekuatannya. Jika tidak, Gu Huasu akan ditembak dan meledak. Luming tidak ingin menunjukkan kekuatan yang terlalu kuat untuk menarik perhatian Yunhai dan Yuan. Jika tidak, akan lebih sulit untuk menangkap Tian Moguo, dan pihak lain pasti akan meningkatkan pencegahannya. Luming menekan kekuatannya sedikit lebih banyak daripada Gu Huasu. Sialan, bunuh. Gu Huasu meraung dan membunuh Luming lagi. Telapak tangannya menjadi emas merah, dan sidik jarinya jatuh ke arah Luming. Kekuatan telapak tangannya yang keras membuat ruang bergetar. Tombak Luming bergetar, mengeluarkan serangkaian tombak, dan kekuatan telapak tangan Gu Huasu. Dengan setiap tombak, telapak tangan Gu Huasu runtuh, dan Luming melangkah maju selangkah demi selangkah. Aku kalah. Akhirnya, Luming memberikan minuman besar dan menodongkan tombak ke tubuh Gu Huasu dan meledakannya. Puff! Gu Huasu berjuang untuk bangun dan memuntahkan seteguk darah. Dia terlihat pucat dan menatap Luming dengan kebencian. Nak, tunggu aku. Tinggalkan sepatah kata pun, Gu Huasu lari. Luming sangat kuat. Dia tidak hanya terampil dalam alkimia, tetapi juga sangat kuat dalam kultivasi. Jenius yang bagus untuk menjadi raja pada usia ini. Jangan main-main dengannya di masa depan. Orang lain di tepi melihat Luming, juga menunjukkan warna ketakutan, telah pergi satu demi satu. Kupikir kau akan membunuhnya. Kata Xian Yanxing. Mudah membunuhnya, aku takut menakut-nakuti ular itu. Luming tersenyum, lalu mereka kembali ke asrama. Di malam hari, di halaman mewah di halaman Yunhaidan, dua sosok sedang mendiskusikan berbagai hal. Ini adalah halaman lain dari Krebepel. Kedua orang ini adalah Krebepel dan Chongsheng. Plak, Gu Huasu itu benar-benar bergerak, yang menyelamatkan kita dari banyak usaha. Awalnya, dia ingin mengirim seseorang untuk menguji kekuatan Luming. Cloud Begonia mengambil secangkir anggur merah api, meminumnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum. 7 kali lipat Raja Besar Raja Wu bukanlah ancaman bagi kita, meskipun itu baik. Xian Yanxing, jalan itu, berani menolakku di depan umum. Sialan, dia berpura-pura. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan dia memohon belas kasihan di tempat tidurku. Suara itu dingin dan cahaya nafsu terungkap di mata. Wanita itu, jangan pindahkan dia untuk saat ini. Setidaknya, kamu tidak bisa memindahkannya sampai aku mendapatkannya. Kalau tidak, bagaimana jika aku menakuti mangsaku? Luming ini, aku merasakan api semangatnya, luar biasa, pasti sangat lezat. Katakanlah, Cloud Begonia menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya yang kaya, matanya, menunjukkan warna buah merah yang serakah. Tindakan ini, sangat menyebalkan. Awan Chongsheng tampak menelan ludah, mata api perut terbakar, bagian dari refleksi langsung. Apa, mau ikut? Aku akan menemanimu. Cloud Begonia menjilat bibir, penuh godaan, menawan memandangi awan.
Tetapi awan Chongseng tetapi menggerakkan semangat untuk menggigil, tubuh menyusut kembali, tiba-tiba memancarkan jejak ketakutan di mata, berkata sambil tersenyum, masih lupa, aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, pergi dulu. Selesai berkata, awan Chongseng melarikan diri juga seperti meninggalkan halaman begonia lainnya. Lu Ming. Gumaman awan begonia, di mata warna serakah, lebih tebal. Selama 3 hari berturut-turut, orang yang berbeda menjelaskan alkimia kepada mereka setiap hari. Pemahaman Lu Ming tentang alkimia meningkat pesat. Selama periode ini, Lu Ming juga mencoba memurnikan pil beberapa kali. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali alkimia berhasil, hukum prasasti akan menurunkan sedikit kekuatan prasasti dan memperkuat api spiritualnya. Namun, tingkat pil yang dia sempurnakan lebih rendah dari miliknya, dan api pemurnian prasasti sangat kecil dan sedikit. Hanya dengan memurnikan pil berkualitas tinggi, atau pil dengan tingkat yang lebih tinggi dari milik kamu, api penyulingan Ming akan dikurangi dengan prinsip Ming Lian, yang sangat membantu budidaya api spiritual. Namun, hal itu tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat. 3 hari ini, Lu Ming tidak pergi mencari Yun Haitang, dan Yun Haitang tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Pada hari ketiga, saat malam tiba, sesosok muncul di asrama Lu Ming, tapi itu adalah Xian Yanxing. Lu Ming, bawa kamu untuk melihat hal yang menarik, kata Xian Yanxing. Hal yang menarik, Lu Ming tertegun. Ikut aku, hati-hati. Xian Yanxing jalan, lalu 2 orang konvergensi napas, keluar dari awan laut halaman dan. Segera, aku melihat beberapa sosok, mengenakan jubah hitam, dari sisi lain halaman awan lautan dan, melompat keluar, dan menuju ke kejauhan. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Xian Yanxing berbisik. Mereka mengikuti pria berbaju hitam dan terbang ratusan ribu mil. Saat ini, beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba mendarat di sebuah desa kecil. Kita harus memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan 99 saluran gas darah bawaan malam ini. Salah satu dari mereka berkata bahwa suaranya tidak asing bagi Lu Ming. Seperti yang diharapkan, aku datang untuk mengumpulkan gas darah alami. Mata Lu Ming dingin. Terima kasih sudah subscribe Penatua.